Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau Pak Nuslih masih berbicara terus sambil nanti saya laporin polisi biar ditilang. untung Pak Nuslih cepet-cepetan gitu ya, ngobrolnya gitu kan. Gitu. Tapi untungnya di tol Pak, polisinya nggak ada. Polisinya nggak ada ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi udah mendengar ternyata mengubah klasikal ke SM itu sudah berjalan dengan baik. Tadi Bu Ati, wah menjelaskannya sudah, Bu Lili ya, menjelaskannya dengan luar biasa. Berarti sudah lulus ya Bu Lili ya. Siapa gurunya dong Pak? Iya, Bu Lili tinggal gurunya. Bu Lili tinggal bilang Kobil tuh, itu sudah dapat ijazah dari saya, gitu ya, kira-kira gitu. Iya. Nah, ini kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengubah yang klasikal ke maya, gitu ya. Tapi saya mengalami seperti itu, Bapak Ibu sekalian, pesannya stres begitu seharian, mendengarkan kita walaupun di breakout gitu ya, kemudian ini dan lain sebagainya. Sebenarnya sama stresnya seperti tatap muka sih, tapi nggak apa-apa, sah-sah saja Bapak Ibu sekalian untuk kita laksanakan seperti itu ya, sama persis seperti tatap muka tapi dalam ruang belajar yang tatap maya. Nah, kelebihannya memang proses sama, semuanya sama prosesnya, cuman kelebihannya para peserta itu bisa di mana saja. Tapi tetap terikat oleh waktu gitu ya. Waktunya kan sama gitu, bersamaan tapi bisa mana saja. Kalau kata orang Sunda mah pesertanya bisa sambil lalanggiran gitu ya. Ikut gitu, lalanggiran di kamar mandi. Ada yang tahu lalanggiran apa? TB di Ciloto tahu lalanggiran apa gitu kira-kira. Naon lalanggiran teh? Lalanggiran teh naon gitu, kira-kira begitu. Nah, sekarang yang ingin saya bicarakan Bapak dan Ibu sekalian adalah LJJ untuk bukan meng-LJJ-kan klasikal gitu ya, tapi LJJ dalam arti yang sebaik-baiknya LJJ. Seharusnya nih TB yang ngajarin ini udah jago dia terus tentang ini Bapak dan Ibu sekalian. Okay? Ada TB, ada gitu. Sorry. Yang disampaikan Bu Lili tadi sebenarnya ini ada di jurnal sudah Bapak Ibu sekalian dan masuk dan sudah dapat hakinya gitu, jadi aman sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya ingin sampaikan itu yang mana ya, ini dia. Nah, ini yang permintaan Ibu Lili, kita bicara berapa SKS nih ya kira-kira ya sebenarnya. Kalau mata kuliah ini saya ngajar di kampus ini 4 SKS sih gitu ya, kira-kira begitu Bapak. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya mengapa sih jarak jauh Bapak dan Ibu sekalian? Perjawabannya sederhana. Karena sekarang ada ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan dengan adanya iptek Bapak dan Ibu sekalian, Bu Ati sudah memungkinkan beli jilbab tanpa harus ke Ramayana. Bukan di Ramayana ya belinya ya gitu ya, kira-kira. Jadi Ibu Lili beli beli headset itu tidak harus pergi ke Mangga 2 gitu ya, kira-kira. Itu sebenarnya memungkinkan segala sesuatu itu lebih personal, juga lebih luas dan juga berserak di mana saja gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini memungkinkan satu, demikian juga halnya dengan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau saya ingin makan Pizza Hut sekarang ini ya sudah di rumah aja, nanti juga Pizza Hut-nya datang gitu. Dan lebih personal gitu ya, sehingga lebih luas milih mau yang mana dan lain sebagainya juga enak gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi Bapak dan Ibu sekalian, apalagi sekarang dengan adanya teknologi Synchronews yang luar biasa. Dulu teknologi Synchronews itu Bapak sekalian harus video conference, tidak menggunakan web conference. Nah sekarang dengan adanya web conference Bapak Ibu sekalian dengan mudahnya menggunakan Zoom Cloud Meeting yang sekarang ini, di mana hanya membutuhkan koneksi internet yang tidak terlalu besar. Ukurannya kbps. Tapi kalau zaman dulu ketika saya ambil diploma tentang e-learning design, wah itu susahnya minta ampun ya untuk melakukan web conference dengan Skype aja begitu berat gitu ya. Nah sekarang ini sudah tidak. Nah ini adalah salah satu contoh
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi teknologi dan komunikasi ini, Bapak dan Ibu sekalian, di sektor pendidikan memberikan peluang yang sama seperti di sektor-sektor yang lain. Ya, misalnya di sektor perbankan lebih personal, lebih luas, lebih distributif juga gitu ya. Dari sisi transaksi jualan gitu sama, lebih personal, lebih luas, lebih distributed dan lain sebagainya, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya dengan kondisi ini, di mana ada tuntutan, ini ada permennya kalau nggak salah ya, ada tuntutan bahwa ASN itu harus melakukan continuing professional development atau CPD, ya, atau pengembangan prosesi berkelanjutan itu minimal sekian jam setiap tahun, dan dengan adanya teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan belajar ini kapan saja dan di mana saja tadi ya, kemudian yang distributif, kemudian juga luas personal ini memungkinkan para ASN dapat meningkatkan kapasitas dirinya tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sehari-hari sambil gitu ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat evolusinya, Bapak Ibu sekalian, pendidikan jarak jauh itu sudah ada sejak tahun 1800-an, 1720-an gitu ya, 1800-an lah yang lebih ini sudah ada teknologi cetak saat itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah di generasi yang ke 1, 2, 3, 4, generasi yang kelima. Internet dan berbasis web. Kalau saya mau tambahin lagi satu lagi di sini, nanti saya bikin kelompok lagi. Ini generasi ke-6. Namanya cyber physical education service gitu ya. Jadi sudah ada di sini ya, sama seperti Bukalapak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kita bicarakan barusan Bapak Ibu, sebenarnya LJJ sudah berkembang sejak tahun 90-an basis internet dan web. Kebetulan Bapak Ibu menggunakan tatap mayanya dengan teknologi web conference, sehingga tatap muka dikonversi menjadi tatap maya dengan menggunakan teknologi Synchronews tadi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah kita akan menggunakan ini? Ya, mungkin juga, tapi ya kita balik ke belakang gitu ya. Nah, tapi nampaknya kalau untuk sekolah dasar, SMP, kalau Pak Menteri bilang PJJ, saya bilang PJJ yang mana? Ini kan repot juga saya ngurusin anak-anak ini. Agak sulit gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ciri daripada pembelajaran jarak jauh itu karena terpisah jarak Bapak Ibu sekalian, maka lebih menekankan belajar mandiri. Nah, nanti kalau LJJ beneran Bapak Ibu sekalian, kalau LJJ beneran karena lebih menekankan belajar mandiri, maka yang lebih banyak pembelajarannya itu terjadi di AM dan AK. Jadi asinkronus mandiri, asinkronus kolaboratif. Sementara di tatap maya itu jumlahnya terbatas, sedikit lah kira-kira begitu, karena mereka lebih dilakukan secara kapan saja dan di mana saja bersama kita, ya bersama kita, bukan berarti mereka dilepas sendirian kan gitu. Nah, konsekuensi berikutnya Bapak Ibu harus menggunakan teknologi komunikasi di sini, terutama teknologi telekomunikasi, baik teknologi sinkronus maupun teknologi asinkronus. Nah, terakhir menggunakan media pembelajaran mandiri. Di sini bisa teks, bisa visual, bisa audio, video, animasi, simulasi dan lain sebagainya untuk membuat mereka di AM-nya itu enak gitu ya. Di AM-nya itu enak ya, dia sinkronis mandirinya itu enak. Coba aja dia sinkronis mandirinya, dikasihnya modul cetak terus mereka baca juga kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi dibahas oleh Bu Lili tadi kita sudah belajar tentang sinkronus langsung, sinkronus maya, SM ya, asinkronus mandiri, AM, dan asinkronus kolaboratif. Ini yang putih-putih ini bahasa orang Banten ya Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya lihat di jurnalnya tadi saya sebut sudah seperti itu. Nah, ini empat ruang belajar inilah nanti yang akan dioptimalkan untuk pembelajaran e-learningnya di dalam konteks pelatihan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin perkenalkan mulai dari yang simple sampai nanti yang lebih kompleks yang dapat kita lakukan di pelatihan Bapak Ibu sekalian. Nah,
Yang paling simpel, Bapak Ibu sekalian, dulu saya perkenalkan dulu ke Kementerian Keuangan dulu ya, namanya micro learning. Nah, micro learning ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian proses pembelajaran jarak jauh yang hanya mengandalkan AM. Hanya mengandalkan AM. Jadi ini adalah materi-materi yang dikemas kecil-kecil ditambah kuis. Materi yang kecil-kecil ditambah kuis, sudah. Gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk gitu ya, sangat cocok untuk kompetensi yang levelnya know. Nah, jadi kalau hanya ini mungkin know how-nya mungkin agak sedikit ya. Saya adopsi teorinya daripada Miller ya, yang dipakai oleh teman-teman kesehatan itu 4 kompetensi itu mulai dari know how, so how, jadi able to understand gitu ya, able to dapat menunjukkan dia tahu, kemudian dapat menunjukkan bagaimana, dapat melakukan lah kira-kira seperti itu. Tapi, nah ini contoh pertama Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau bicara pelatihan itu kan berangkatnya dari job and task analysis. Ya. Dari hasil job and task analysis untuk pekerjaan X, misalnya pekerjaan seorang epidemiolog lapangan, jobnya epidemiolog lapangan, itu ada beberapa main task, ada tugas utama. Setiap tugas utama itu terdiri dari beberapa subtugas. Nah, ya, jadi ada task-tasknya itu. Nah, kalau tasknya itu dilihat dari sisi, kalau di teori kami menyebutnya DIF. DIF itu dilihat dari difficulty, tingkat difficulty-nya sulit atau tidak, kemudian importance, I-nya, tingkat kepentingan atau urgensinya terhadap kerjaan dia sebagai apa itu penting atau tidak, dan terhadap frekuensinya tinggi atau rendah. Nah, semakin tingkat kesulitannya rendah, semakin tingkat tensinya rendah dan frekuensinya juga ini bisa besar bisa sedikit, ini cukup dengan micro learning. Jadi ada beberapa pelatihan Bapak dan Ibu sekalian, lihat kompetensinya, lihat dari task analisisnya itu. Kalau memang hanya cukup dia seperti itu, ya buat dalam bentuk micro learning saja. Karena misalnya di IF-nya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian juga dia juga bukan karyawan yang baru, tapi karyawan yang lama, dan selalu melakukan itu hanya perlu ingat lagi aja. Itu cukup micro learning. Ini contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, contoh. Nah, sekarang di Kementerian Keuangan micro learning ini lagi ngetren ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada materi pendek, dia kasih kuis, lulus dan lain sebagainya, Oke, itu satu. Ya, itu contoh Bapak dan Ibu sekalian. Yang dioptimalkan yang micro learning itu hanya ruang belajar 3 atau AM. Nah, sementara yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi lebih mengutamakan ini, ya. Jadi webinar, lecturing, demonstration, ya, konsultasi atau pembimbingan, tanya dan jawab. Ini hanya ini saja yang bisa dilakukan, ya bisa dilakukan dengan teleconference. Nah, dalam istilah di dunia kedokteran disebutnya dengan tele-learning. Jadi belajar jarak jauh. Nah, belajar jarak jauhnya ini adalah bagaimana mengkonversi tatap muka menjadi sepenuhnya dalam bentuk tatap maya. Kenapa dilakukan seperti ini? Untuk mengurangi cost. Ya, untuk mengurangi cost. Untuk mengurangi cost effectiveness-nya itu dilihat dari sisi akomodasi, dilihat dari sisi transportasi, dilihat dari sisi macam-macam, dan juga dilihat dari sisi ruang. Mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini doang, ini hanya baru sampai level know dan know how. Belum sampai show how. Karena untuk show how harus lewati sini dulu, baru mungkin ke sini. Gitu ya, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terserah ini pilihannya daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kompetensinya hanya ingin know how, gitu ya, untuk teori saja menyampaikan apa informasi baru dan lain sebagainya,
maka cukup kita lakukan seperti yang dibahas tadi, ya. Ada apa namanya? Ada macam-macam tadi yang dibahas oleh Ibu Lili. Sehingga kalau kita lakukan secara asinkronus, tidak batas dihitung, tidak bisa dibayarkan dan lain sebagainya karena kita lebih mengutamakan ruang belajar 2 ini. Saya menyebutnya ruang belajar 2 ya. Ini ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, ruang belajar 4. Atau SL, SM, AM, AK yang sudah dikenal oleh teman-teman di Hang Jebat. Oke. Nah, berikutnya adalah hanya mengandalkan Bapak Ibu sekalian, hanya mengandalkan AM dan AK. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian. Disiapkan learning object-nya, ada kuisnya, ada chat-nya, ada forum diskusinya, ada assignment-nya, asuh di sini. Ini bisa begini saja juga bisa. Ya, ini misalnya untuk materi pelatihan penunjang misalnya atau materi pelatihan yang awal sebelum inti begitu ya, bisa dilakukan hanya ini saja. Tidak ada ini, tidak ada ini gitu ya. Atau dari sini dengan ke sini gitu ya. Nanti ada sana. Ini full asynchronous learning. Nah, ini dalam bahasa e-learning menurut Horn dan Staker disebutnya dengan virtual and enriched virtual learning. Jadi full virtual learning. Nah, gitu. Tapi ketika mereka diberikan materi, kemudian mereka diberikan tugas dan juga chat dan forum ini diasuh oleh instruktur, ini diasuh Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah saya beberapa topik bahasan itu hanya di sini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ini. Hanya di sini kemarin itu Bapak Ibu. Bisa gitu ya. Tapi forumnya kita asuh, chatnya kita asuh, assignment-nya kita asuh. Kita asuh artinya mereka tidak dibiarkan belajar sendiri gitu ya. Nanti ada saya berikan contohnya bagaimana mengasuhnya. Ini yang disebut dengan full asynchronous. Nah, biasanya yang seperti ini disebut dengan full online learning. Nah, jadi ada mungkin ya Bapak Ibu sekalian nanti setelah dilihat ada berapa tipe mata latih itu gitu karena karakteristiknya begini begitu itu cukup dilakukan secara full asynchronous. Nah, yang dimaksud full asynchronous ini daring gitu Bapak Ibu. Karena asynchronous bisa nggak daring ya. Nah, jarak jauh itu kan tadi ada generasinya ya. Bisa nggak daring, bisa secara luring. Cuman kalau luring, bahan ajar yang diberikannya itu modul cetak. Nah, gitu ya. Kemudian komunikasi antara yang mengajar dan yang belajarkannya itu melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Kelamaan, gitu ya. Zamannya udah nggak seperti itu ya. Semuanya yang kita bicarakan di sini adalah daring ya. AM dan AK itu maksudnya daring, yang SM itu maksudnya daring. Satu-satunya yang luring adalah SL, itu yang tatap muka di sini. Oke, sudah berapa ya? 3 ya, 3 contoh ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang blended tapi kategori flipped classroom. Nah, classroom itu Bapak Ibu sekalian, untuk konsepnya atau teorinya mereka pelajari dan dalami dulu di sini di AM dan AK. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau hanya AM saja, berarti kan sama seperti micro learning tadi. Jadi hanya memaksa peserta itu berinteraksi dengan konten. Jadi berinteraksi dengan kita. Nah, tapi kalau yang flipped classroom itu, pelajari dan dalami dulu di luar rumah, ya sebelum masuk ke itu, kemudian diasuh aktivitas belajarnya oleh instruktur, oleh widyaswara, kapan saja dan di mana saja juga, gitu ya. Misalnya gini. Ada satu pokok bahasan selama 1 minggu dilakukan di sini. Nah, satu topik gitu dilakukan di sini selama 1 minggu. Nah, nanti setelah selesai 1 minggu gitu ya. Nah, baru dilakukan tatap maya di sini. Tapi dalam tatap maya ini sudah tidak lagi instruktur widyaswara menjelaskan materi karena materinya sudah dibuat dalam learning object ini. Nah, bagaimana widyaswara menjelaskan mungkin sudah dibuat dalam video dan macam-macam, tapi di sini hanya untuk demonstrasi oleh mahasiswa, ada peer evaluation, ada konfirmasi, ada konsultasi dan sebagainya di sini, ya. Nah, ini namanya flipped classroom, gitu. Jadi dibalik, gitu. Dibalik artinya pelajari dan dalami terlebih dahulu di luar kelas,
nanti dalami lagi di dalam kelas maya di sini, tatap maya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita tidak menggunakan tatap muka. Nah, yang terjadi yang saya usulkan untuk di kampus misalnya dalam COVID-19 itu adalah yang seperti ini sebenarnya. Tapi yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian, dosen itu hanya melakukan tatap maya saja untuk mengganti tatap muka. Setelah itu mahasiswa dikasih tugas abrek-abrek tanpa dilakukan asuhan pembelajaran di ruang belajar 3 dan 4 ini atau di AM dan AK ini. Ini satu ya, blended learning. Blended learning yang kedua yang flipped classroom itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang ini ya, kalau yang hanya sampai tatap maya ini hanya bisa paling berkompetensinya hanya sampai how. Masih belum menghasilkan. Nah, itu spiralnya putih ya. Jadi difotokopi 1 kali. Iya, ini fotokopi 1 kali, baru jilidnya 2 gitu ya, Mas? Iya, jilidnya 10 nggak apa-apa. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini flip classroom untuk yang kategori pertama misalnya. Kategori kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dapat mencapai kompetensi yang keempat. Nah, jadi dia pelajari dan dalami dulu sini, bisa tatap maya di sini, kemudian real life practice-nya seperti apa. Nah, ini harus ada di tatap muka gitu ya. Dulu waktu epidemiologi lapangan itu kita lakukan di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Terus dalam pertemuan topik tertentu kita lakukan di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada tatap maya. Coba kalau dulu dipakai tatap maya mungkin ini udah lengkap. Cuman permasalahannya dulu ketika ada AM dan AK ini tidak diasuh betul oleh instruktur ya dan lain sebagainya. Karena kita susah ngitung ongkosnya, honornya, dihitung berapa jam dan lain segala macam. Sebenarnya yang bikin sulit adalah administrasi sebenarnya. Harusnya administrasi bisa ngikutin proses ini, cuman di Indonesia itu ya repot gitu ya kayak gitu-gitu. Nah ini yang agak ribet gitu loh Bapak dan Ibu sekalian, sehingga ketika saya dulu di Dikti, saya banyak sekali melakukan membuka acara, kemudian ngasih arahan dan lain sebagainya karena nggak bisa pergi ke Makassar. Saya lakukan di sini saja tanpa harus ke Makassar. Akhirnya ya sudah tidak bisa dibayarkan honornya. Ini administrasi itu yang agak sulit gitu untuk mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, ini contoh blended ya Bapak Ibu sekalian. Jadi blended itu ada 2 yang split classroom ya Bapak Ibu. AM dan AK kemudian SM atau AM dan AK langsung SL gitu ya. Nah, AM dan AK ada SM dan ada SL. Contohnya yang ada SM dan SL adalah Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada satu mata latih di epidemiologi lapangan X misalnya. Kemudian peserta pelatihan ngikutin dulu asinkronus ini secara daring ya. Nah, ini. Kemudian langsung lanjut dengan di tatap sinkronis langsung gitu ya di ruangan kelas atau di lab atau di praktek lapangan. Tapi di sisi lain ada expert lain yang memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di sini, yang ada dalam satu ruang yang sama dan waktu yang sama ini, memberikan satu penjelasan tentang misalnya ada epidemiolog senior itu memberikan sharing informasinya tanpa harus datang ke sini, tapi dipandu di sini. Nah, gitu ya, dengan menggunakan web conference gitu ya. Kira-kira seperti itu bisa gitu ya. Nah, ini kombinasinya terserah. Teman-teman mau kombinasikannya seperti apa. Tuh. Nah, ini yang common. Yang common, yang sangat-sangat basic. Nah, yang sangat-sangat basic gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu tinggal dipilih mau yang mana sesuai dengan karakteristik daripada mata latihnya. Nah, ada lagi yang ingin lebih advance, misalnya seperti apa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang lebih advance, Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaannya seorang arsitek pembelajaran, kayak saya. Jadi, saya akan dasarkan pada konteks pelatihannya itu apa. Di sini ada konteks, ya. Konteks pelatihannya apa. Berdasarkan konteks pelatihannya itu, misalnya jobnya seperti ini, tasnya seperti ini, konteksnya itu di perusahaan X dan lain sebagainya, maka saya akan pilih pedagogik modelnya seperti apa. Nah, berdasarkan pedagogik model tersebut, saya akan pikirkan strategi pembelajaran seperti apa
Sehingga untuk mendukung strategi pembelajaran ini, teknologi belajar yang dipakai apa saja. Nah, ini yang lebih advance, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah gunanya ada seorang arsitek pembelajaran. Nggak ada profesi arsitek pembelajaran, nggak akan ketemu. Paling ketemu yang namanya instructional designer. Nah, instructional designer itu mikir seperti ini, sama seperti seorang arsitek, gitu ya. Arsitek itu diminta untuk membuat bangunan, maka akan lihat yang minta membuat bangunan itu lihat konteksnya. Ya, kontur tanahnya gimana, posisinya gimana, luas tanahnya gimana, sebagaimana. Kemudian kemauan dari orang yang membuat bangunan itu seperti apa, baru dia pakai, oh kalau gitu saya pakai model struktur bangunan kayak gini, karena gini, dan lain sebagainya. Maka strategi bangunnya gimana, diperlukan apa saja, gitu ya. Kira-kira seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya berikan contoh, Bapak Ibu sekalian. Saya berikan contoh ya. Ini ada beberapa pedagogic model yang ingin dipakai. Nah, yang saya jelaskan di atas tadi, Bapak Ibu sekalian, yang micro learning, kemudian yang merubah dari tatap muka menjadi tatap maya full, gitu ya, atau AK dan AM dan AK full, gitu ya, sama-sama online. Kemudian yang flip classroom itu baru menggunakan pendekatan pembelajaran yang sifatnya explicit knowledge, tapi information harvesting talk. Hanya sebatas reading, lecture, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gitu. Tapi kalau untuk yang mengacu yang ini, Bapak Ibu sekalian, yang active learning, misalnya performance based, harus ada cognitive apprenticeship, atau yang ada case tadi, apalagi yang tacit knowledge di sini, yang meta learning atau discovery learning, tidak pernah memikirkan itu. Nah, bagi pusdiklat yang ingin lebih jauh ke depan menuju korpu, nah ini yang harus dijadikan pegangan. Jadi pusdiklat itu harus meng-hire seorang instructional designer yang ngerti tentang model-model pembelajaran, dan ngerti tentang konteks pelatihan di satu tempat tertentu, sehingga dia bisa memilih dan menentukannya. Contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, saya contoh, misalnya contoh yang mengadop discovery dan meta learning Bapak Ibu sekalian. Nah, ada satu pekerjaan dalam satu perusahaan yang ditangani oleh satu diklat perusahaan, itu adalah perusahaan tersebut dalam 1 tahun ini misalnya gitu ya, kehilangan mengalami kerugian karena nilai penjualannya turun. Nilai penjualan turun itu disebabkan oleh rendahnya kemampuan sales dalam menawarkan pembelajaran. Nah, rendahnya kemampuan sales menawarkan pembelajaran itulah yang harus dipecahkan. Maka dipecahkanlah dengan menggunakan pelatihan. Pelatihannya menggunakan e-learning, Bapak dan Ibu sekalian. Maka karena sifatnya bagaimana membangun kapasitas seorang sales dapat melakukan penjualan, nggak mungkin kita gunakan model pembelajaran adalah yang eksplisit. Apalagi yang information harvesting doang, ngasih tahu dan lain sebagainya. Maka berdasarkan hal tersebut, konteksnya itu, saya akan pilih discovery dan meta learning dikombinasikan. Nah, sehingga desain pembelajarannya akan saya buat begini, Bapak Ibu sekalian. Untuk topik tips penjualan X, saya akan gunakan pertama kali adalah ruang belajar 2, Synchronous Maya. Tapi ketika Synchronous Maya, saya akan mengundang sales terbaik untuk dapat menceritakan sharing session tentang tacit knowledge-nya mereka, bagaimana melakukan penjualan yang baik. Oke. Kemudian di tatap maya tersebut saya desain strategi pembelajarannya yang bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi yang dapat menggugah dan lain sebagainya gitu, saya desain gitu, kapan harus menggunakan breakout, kapan harus sesi ini dan lain sebagainya begitu. Nah, contohnya misalnya begini. Saya akan minta sales 1 yang outstanding sales itu untuk bercerita. Kemudian menyampaikan beberapa tipsnya. Setelah itu sesi dibagi menjadi 3 breakout dalam Zoom-nya tadi. Nah, peserta dibagi dalam berapa kelompok. Setelah diminta setiap kelompok untuk mengambil intisari, apa sebenarnya yang menyebabkan si X itu bisa berhasil dan sebagainya. Oke, selesai. Setelah itu masuk lagi pleno, berlakukan tanya jawab, nanti masuk lagi di
di breakout lagi mereka diminta untuk membuat action plan. Nah, ketika action plan, saya akan balik ke ruang belajar 1, mereka langsung di on the job training. Nah, berdasarkan action plan tersebut, mereka melakukan aksi selama 1 bulan bagaimana menerapkan apa yang telah dilakukan tersebut. Nah, selama mereka menerapkan itu, saya gunakan AM dan AK. Di situ ada materi-materi yang terkait dengan tips-tips yang sudah dibuatkan itu. Kemudian ada AK untuk konsultasi, diskusi dan sebagainya. Nanti kembali lagi ke sana dan sebagainya. Maka itu sudah mendasarkan pada discovery and methodology. Maksudnya sudah mendasarkan pada pedagogic model. Oke. Atau berikutnya, wah setelah ini ternyata ada sales dia itu cukup bagus. Nah, follow up-nya dari itu, maka saya akan gunakan yang performance based. Maka dilakukanlah cognitive apprenticeship. Maka beberapa orang ikut apprentice dengan salah satu sales terbaik, yang berapa orang ikut dengan sales yang ini dan lain sebagainya. Dan ketika mereka apprentice tersebut, kita siapkan, desainkan yang AM-nya begini, yang AK-nya begini, dan lain sebagainya. Sehingga nanti selama beberapa bulan mereka apprentice, kita masuk lagi di ruang belajar 2, di SM, untuk mendiskusikan itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah advance, di mana desain pelatihan itu, Bapak dan Ibu sekalian, sudah dipikirkan baik level konten, level aktivitas pembelajaran, level mata pelatihan, level program, dan level organisasi. Nah, untuk teman-teman di Pusdikat yang selevel TB gitu ya, ini harus sudah mulai belajar seperti ini untuk menjadi seorang instructional designer gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya instructional system design itu sejak awal. Nah, instructional designer yang seperti itu, yang saya sampaikan seperti ini, masih sangat langka di Indonesia. Karena pola pikir kita masih kebanyakan itu masih istilah yang Bu Lili tadi sampaikan ya, mengubah dia dari tatap muka klasikal, tatap muka ke tatap maya, dan masih dari yang ini dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Ini tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya ingin menampilkan foto ini saja sih sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ati. Ya, terima kasih. Oh, kenapa Bu Ati? Sampai terbatuk-batuk. Nah, gitu. Silakan Mbak Ati, suaranya kedengeran. Unmute lagi. Iya, ke-mute lagi. Siapa yang mau tanya silahkan, Bapak Ibu. Tadi banyak yang nanya-nanya chat tentang SM, tentang AM, KM. Silahkan. Mau nanya, boleh? Ya, silakan. Silakan. Jadi gini, jadi agak sedikit galau. Jadi memang tiba sebetulnya suka bikin gitu. Tambah bingung Pak, saya juga. Agak galaunya begini, kan kita kan punya beberapa pilihan pelatihan selama COVID ini. Yang tadi yang meng-LJJ-kan yang klasikal, sekedar memindahkan klasikal ke online. Nah, kalau saya boleh bertanya agar kita juga sudah banyak nih permintaan untuk fasilitasi atau apalah namanya untuk kurikulum pelatihan yang mau nggak mau kan memang harus pilihannya memang harus LJJ kan karena mengurangi kontak langsung secara klasikal itu. Nah, sebaiknya kita harus fokus di LJJ-nya saja atau gimana gitu. Jadi kalau banyak pilihan gitu kan kita nanti menyarankan ke penyelenggaranya seperti apa, mungkin gitu. Jadi kalau misalnya LJJ kan berarti kita pakai konsep yang Pak Wes sampaikan atau yang sama dengan pedoman yang sudah dibikin oleh Puslat tahun 2015 ya.
Nah, tapi kalau misalnya mau yang gampangnya, kita kasih pilihan dia yang hanya meng-LJJ-kan klasikal atau meng-LJJ yang ini gitu. Itu yang kadang jadi karena pada prinsipnya kadang-kadang gini, dia bikin LJJ. Kalau tadi saya lihat kan kalau LJJ yang benar itu kan tadi ada AM-nya ada 4 itu ya tadi Pak ya. Kalau saya salah mohon dibenarkan. Karena saya kan memang ini apa lagi belajar. Jadi kalau salah wajar. Tadi kan ada AM, terus AK, ada yang dia blended ya, ada SM, terus ada yang klasikal itu. Nah, yang saya justru khawatir itu ketika kita memfasilitasi di antara kita gitu kan, yang sistem yang sekarang yang mengonline-kan atau meng-LJJ-kan yang klasikal itu, jadi setengah-setengah gitu. Dia hanya meng-LJJ-kan yang klasikal, tapi tetap ada AM-nya. Terus jumlah pesertanya juga tidak sesuai dengan jumlah peserta yang ada di kurikulum yang sudah ada di Syakpelnya gitu. Sementara kalau yang di pandemi itu kan kita yang bikin juklak yang di pandemi yang sekarang kita buat ini kan kita hanya meng-LJJ-kan klasikal. Jadi semua apa yang ada di klasikal itu harus sama. Jumlah orangnya, jumlah JPL, semuanya nggak ada yang boleh dirubah. Hanya dia tinggal di online kan. Sementara kalau LJJ ini kan agak beda prinsipnya ya, cakupannya besar dan sebagainya. Jumlah JPL-nya ada nggak Pak? Minimal sekian JPL, terus jumlah pesertanya minimal sekian ratus orang. Jadi mungkin biar kami tahu prinsip-prinsip utamanya itu yang mana, sehingga ketika kita membantu teman-teman ketika melakukan pembimbingan atau apalah namanya, kita bisa ini aja deh gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau Bapak tambah bingung dengan pertanyaan saya aja bingung Pak saya nanyanya apa. Makasih. Oke. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau disuruh kalau diminta untuk memilih Bapak dan Ibu sekalian ya, diminta untuk memilih. Yang tadi kan begini ya Bapak Ibu ya. Ini kan sinkronis langsung, ini AM, ini AK, ini SM ya Bapak Ibu. Nah, dalam COVID-19 ini, ini kan nggak kita pakai demi keselamatan bersama, demi kesehatan bersama kan gitu ya. Ini tidak kita pakai. Maka pilihan kita kan hanya ini dan ini ya. Ini pun yang ini kita paksakan untuk daring, ya kan Bu ya. Nah, untuk daring. Nah, sementara SM ya nggak ada pilihan lain. SM itu pasti daring, gitu ya. Pasti daring kan Bapak Ibu sekalian, nggak ada pilihan lain. Nah Bapak Ibu, kalau diminta dipilih, saya nih sebagai dosen Bapak Ibu, suruh milih, yang enak yang mana? Yang enak hanya ini Bapak Ibu sekalian, hanya ini untuk menggantikan ini. Enak, oke silakan. Kalau memang itu mau dipilih, cuman kalau memang mau milih ini, oke, kompetensinya hanya sampai knows gitu ya, atau maksimum itu adalah knows how. Nah, sementara kalau yang ingin kita kompetensi yang kita sampaikan, ingin kita capai juga sampai 2 level berikutnya, yaitu show how gitu ya, show how misalnya, dan juga do tergantung apa yang harus dia kerjakan. Maka kalau hanya untuk ini aja tidak cukup. Nah, jadi sehingga kalau yang sifatnya hanya konsep, hanya ingin menyampaikan istilahnya sama seperti sosialisasi gitu, kayak seminar dan lain sebagainya, sudah bisa dilakukan dengan ini full, gitu ya, full oleh yang tadi mengubah dari tatap muka menjadi tatap maya misalnya. Nah, gitu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga ya ini pilihannya tetap ada di Bapak dan Ibu sekalian, mau pilih yang mana. Tapi kalau hanya milih ini saja, maksimum hanya sampai ini. Ya, nggak mungkin bisa sampai do dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin bisa nyampe sampai level berikutnya, maka kita bisa gunakan Bapak Ibu modelnya yang kedua tadi, yang pelajari dan dalami dulu ya, model ini, terus ke sini, dari sini ke sini, baru masuk sini. Artinya pelajari dan dalami dulu di sini. Ini kan menggunakan LMS ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, menggunakan LMS baru ditindaklanjuti menjadi tatap maya. Sehingga polanya bisa saja polanya SM, ya polanya SM terus AM plus AK. Nah, gitu ya. Kalau bahasa saya itu ini adalah 2, ini 1, ini 3, ini 4. Kalau bahasa saya itu formasinya
2, 3, 4, balik lagi ke 2 gitu. Kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini pilihan Ibu, silahkan mau pakai yang mana. Sehingga dari yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian ya, dari yang saya jelaskan tadi, dari yang mana? Dari yang ini Bapak dan Ibu sekalian, dari yang saya jelaskan yang ini Bapak Ibu, maka yang Bapak Ibu pilih adalah hanya ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, boleh pilih pakai yang ini, micro learning Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu hanya siapkan materi-materi dibuat dalam bentuk video pendek-pendek atau simulasi pendek-pendek, ada kuis terus gitu ya. Untuk ada beberapa topik tertentu yang kita pakai ini saja. Ada materi tertentu yang hanya ini saja. Atau Bapak Ibu bisa pakai, kalau ini tadi udah jelas ya, bisa yang ini tadi. Atau Bapak Ibu pakai pilihan yang ini, yang yang classroom tadi. Jadi ada mereka belajar dulu di LMS, setelah itu baru tatap maya. Atau tatap maya, setelah itu selesai, baru belajar lagi di LMS, nah baru nanti masuk lagi ke tatap maya. Gambarannya misalnya seperti ini Bu, yang flip classroom itu Bapak Ibu sekalian ya. Gambarannya seperti ini, kalau saya buatkan gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tak buat dengan cara yang beda deh. Nah, tak buatnya begini Bapak Ibu sekalian. Oke, misalnya gini ya Bapak. Ini kan tatap maya Bu, Synchronews ya. Tatapnya itu apa tadi? SM ya. Kemudian di sini AK dan AM. AM dan AK. Langsung sekalian. Oke. Pada pertemuan pertama, Bapak Ibu sekalian, bisa saja seperti ini. Nah, SM. Nah, katakanlah berapa JP ya? 6 JP lah, gitu ya, kira-kira. Kemudian, dilanjutkan dengan, gitu ya, dari sini sampai dengan beberapa hari di sini, begitu. Nah, dia melakukan lewat LMS. Nah, lewat LMS, di sini saya sebut LMS. Nah, berarti di LMS itu pasti ada AM, ada materinya, ada aktivitas belajarnya, dan ada AK. LMS masuk di sini. Berarti kan ini harus disiapin materinya. Baru setelah itu Bapak Ibu sekalian masuk lagi di pertemuan berikutnya adalah di SM lagi. Nah, di SM ini Bapak Ibu sekalian kalau ini untuk semacam orientasi, penjelasan materi dan lain sebagainya ya, udah samakan. Tapi di sini udah menunjukkan dia sudah berhasil belum melakukan menguat apa yang dilakukan di sini. Ini katakanlah 6 JP lagi. Nah, ini selama sampai di sini itu dianggap Bapak Ibu sekalian ya, dianggap. Kan ini mungkin dilaksanakan selama 5 hari misalnya ya. Tapi 5 hari bukan berarti 5 kali 12, 5 kali 24 jam, bukan. Nah, selama 5 hari ini kita asumsikan saja mereka itu melaksanakannya adalah sekitar karena misalnya 12 CP. Nah, 12 CP. Setara dengan 12 CP. Di sini setara, Bapak Ibu. Kenapa setara? Karena si X mungkin akan melihatnya dan melaksanakannya di jam sekian sampai jam sekian, tapi si Y dan jam sekian, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan seperti ini. Sehingga nanti instruktur yang mengampu yang ini bisa kita lakukan. Instruktur atau WI itu harus dilatih bagaimana memfasilitasi ini, ya, memfasilitasi asinkronus kolaboratifnya itu seperti apa. Jadi kalau ada diskusi, dia harus kasih feedback back-nya gimana, feed forward-nya gimana, kasih nilai dan lain sebagainya. Kalau ada tugas dan lain sebagainya sebelum dia masuk ke tatap maya berikutnya. Ini boleh dipakai seperti itu. Nah, kalau yang menerjemahkan klasikal ke dalam tatap maya itu kan semuanya berjalan di sini. Kalaupun ada yang tadi ditanyakan ada yang berjalan di AM dan AK di sini, nah kalau Lili kan tadi ya silahkan saja, tapi tidak dihitung sebagai hitungan. Tapi semuanya akan dilaksanakan di sini. Nah, saya pernah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Besok juga tanggal 14 saya seperti ini. Itu di Unhan itu. Ras Pertahanan itu nggak mau. Dia inginnya pokoknya antara jam 8 sampai jam 16. Gitu ya. Jadwalnya persis seperti jadwal tatap muka, tapi semuanya dilakukan dalam tatap maya. Jadi ketika saya ngasih materi misalnya X sampai sini Bapak Ibu sekalian, 2 jam gitu ya, 2 jam. Kemudian ada praktek, ya sudah mereka praktek, tapi ini
Zoom cloud meetingnya nggak berhenti di sini. Mereka praktek di tempatnya masing-masing. Paling saya bagi dalam breakout gitu untuk melihat mereka berdiskusi dengan kelompoknya atau tidak gitu ya. Ini agak susah. Nanti kita masuk lagi ke sini untuk di jam berikutnya gitu. Mereka akan saya pilih Bapak untuk mendemonstrasikan hasilnya, terus dibahas terus sampai jam 16. Ya. Nah ini selesai seperti ini. Persis seperti menerjemahkan hanya dari tatap muka ke dalam tatap maya. Saya tidak ingin memaksakan Bapak dan Ibu sekalian ya, tapi saya hanya memberikan pilihan kepada Bapak Ibu bisa menggunakan bisa menggunakan microlearning tadi, microlearning. Kalau ini bisa lebih masif, nah gitu ya, lebih masif, tapi konsepnya hanya knows, gitu ya, kompetensinya, gitu ya, microlearning. Kemudian Bapak Ibu bisa pakai full synchronous learning, full online, Bapak Ibu sekalian, full online ya. Nah, ini bisa juga. Berarti hanya menggunakan AK dan AM. Nah, bisa juga pada beberapa topik berikutnya dilanjutkan dengan SM. Gitu ya. Bisa, ini plus SM. Ini tergantung desain yang Bapak Ibu buat. Maunya seperti apa sesuai dengan kompetensinya yang diharapkan gitu. Atau mungkin Bapak Ibu tetap semuanya SM kayak tadi juga nggak jadi masalah. Nah, atau yang ini yang flip ya, yang ini flip. Gitu ya. Flip. Nah, gitu. Jadi AK dan AM dulu dilanjutkan dengan SM atau AK dan AM dulu kalau bukan di COVID ya, kalau nanti sudah boleh ini langsung ke SL gitu Bapak Ibu sekalian. SL itu berarti tatap muka lah gitu ya. Nah, itu pilihan Bapak dan Ibu sekalian. Cuman ke depan kalau Pusdiklat ingin lebih baik ya, menggunakan yang model yang advance tadi, Bu. Nah, ya advance tadi itu betul-betul dirancang, dipikirkan, dianalisis dan lain sebagainya. Pokoknya yang belakangan saya ceritakan itu sementara ini lupakan kalau Bapak Ibu bingung. Silahkan Bapak Ibu pilih di antara yang sudah berjalan sekarang ini gitu. Gitu Bu Mas. Apa manggilnya saya? Bu Kita. Gitu Bu. Nambah bingung juga ya Bu ya? Nggak apa-apa sih. Si Wes masuk bikin bingung memang. Nggak apa-apa Pak. Nanti kan kalau saya bingung kan jadi mikir. Kalau nggak bingung nggak mikir jadinya Pak. Nah, untuk bisa berjalan Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang berpikir pragmatis saja. Jadi jalankan saja untuk yang sebagai tahap awal itu adalah mengubah dari tatap muka menjadi daring seperti yang tadi dibahas. Ya, itu sebagai langkah awal loh Bapak Ibu sekalian. Nah, baru untuk beberapa pelatihan-pelatihan tertentu atau topik-topik pelatihan tertentu yang di IF-nya nggak terlalu sulit, nggak terlalu difficult, nggak terlalu important, frekuensinya sering tapi memang sudah dilakukan oleh mereka, ya cukup microlearning saja Bu. Ya kan? Cukup microlearning saja. Malah saya punya pikiran begini Bapak Ibu sekalian, punya pikiran misalnya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Mereka harus ikut microlearning, gitu kan? Di sini katakan microlearning ada 10 topik dia harus selesaikan, ya 10 topik kecil-kecil untuk satu pokok bahasan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu buka tes online. Nah, di sini ada pretest dulu sebelumnya ya, pretest gitu ya. Kemudian ada tes di sini. Tes online, tes. Ya, tesnya online. Jika lulus tes online, Bapak Ibu sekalian, jika lulus ya bisa ya, gitu jawabnya ya, gitu ya. Maka dia ikuti yang SM Pool tadi, SM Pool, ya, SM Pool. Sehingga ketika SM di sini sudah 3 lagi menjelaskan ini. Nah, setelah SM Pool, nah kemudian mereka diberikan assignment gitu ya, secara asinkronus kolaboratif gitu ya, assignment. Kemudian dia lulus assignment gitu ya, gitu. Nah, lulus katakanlah ke sini yes, maka dia dapat sertifikat. Nah, jika dia tidak di sini T, Bapak Ibu sekalian ya, T, maka dia terus pelajari lagi ML terus berputar terus ini. Nah, kayak gini. Ini bisa menjadi satu model pelatihan yang dilakukan. Pokoknya dia harus pelajari microlearning dulu. Nah, microlearningnya dan sebagainya kalau dia lulus di microlearning, maka dia ikut tatap maya ya, SM tadi. Setelah SM, ini kan pendalaman dari ini. Nah, dilakukan oleh SM katakanlah, tapi ini dihitung JP-nya setara berapa gitu ya. SM-nya katakanlah 8 JP,
Setelah itu dikasih assignment setara berapa JP ya? Setara 8 JP juga gitu ya, misal gitu Bapak Ibu sekalian. Setelah assignment-nya dipandu selama berapa hari, begitu lulus dia assignment-nya Bapak Ibu sekalian, ya sudah kasih sertifikat. Nah, kemarin saya di Dikti Bapak Ibu sekalian, di Dikti kemarin untuk pelatihan ya, training series Bapak Ibu, saya gunakan seperti ini. Pertama dia ikut, saya berikan AM dan AK, asinchronious dulu, ya asinkron. Nah, di LMS Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah itu ada SM, dia ikuti SM. Nah, setelah ikut SM, mereka harus mengerjakan assignment, tugas. Nah, gitu ya tugas. Nah, kalau ini lulus, ini lulus. Nah, tugas ini lulus maka dapat sertifikat. Kalau ini tidak lulus, Bapak Ibu sekalian ya, TL gitu ya. Nah, kebetulan tidak ada ngulang lagi ke sini ya. Pokoknya langsung seperti ini ya. Tidak ada ngulang lagi ke sini, harusnya ada ngulang lagi sendiri. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Dari saya pernah SM-nya ini sampai 986 peserta. Masif banget SM-nya di sini. Nah, tapi di sini kalau kita lihat karena ini tidak dijadikan sebagai prerequisite Bapak Ibu sekalian, ternyata AK-nya yang AM dan AK-nya di LMS ini hanya 40%-nya dari 986. Nah, dari 40% ini karena ikut ini dan ini sekalian, yang ngerjakan tugasnya ini Bapak Ibu sekalian nggak nyampe, paling hanya 20%-nya dari ini. Nah, sehingga yang dapat sertifikat hanya ini. Ya Bapak Ibu sekalian, dari assignment yang kami berikan. Yang dapat real sertifikat ya Bapak Ibu. Tapi yang nuntut minta sertifikat lebih dari 1.500. Ini bahasa lebaynya kira-kira begitu Bapak Ibu. Ternyata masyarakat kita itu nggak mau ikut seperti Bapak Ibu sekalian. Nggak mau. Dosen-dosen tuh nggak mau ikut pelatihan dengan cara seperti ini. Dia nggak mau ngikutin ini, hanya ikut SM saja, numpang foto di Bapak Ibu sekalian ya, foto numpang. Nah, setelah itu dia minta sertifikat. Nah, gitu ya. Jadi pernah saya lakukan seperti itu di Dikti kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kejadiannya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maksud saya, teman-teman di Puslika itu boleh saja memvariasikan hal-hal tersebut, loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya microlearning, setelah itu on the job training. Ya, on the job. Di on the job itu dipantau mulai jarak jauh, setelah itu baru masuk M lagi. DSM kasih tugas. Nah, itu bisa saja begitu ya. Jadi variasinya banyak loh, Bu kita yang bisa kita lakukan sebenarnya dari 4 kuadran itu. Walaupun yang kuadran pertama, ruang belajar 1, yang SL itu benar-benar kita tidak pakai gitu loh Bapak Ibu sekalian. Tapi konsekuensinya ada pelatihan yang memang harus di tatap muka situ nggak bisa kecapai gitu loh. Ada kompetensi, mau nggak mau gimana? Kan ini demi keselamatan kita sebenarnya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, variasi tersebut adalah lautan kreativitas yang bisa didesain oleh kawan-kawan kita di Diklat. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran contoh saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di Pusdiklat Kemdikbud nanti saya akan gunakan seperti tadi Bu kita. Ini sedang kami bahas untuk melatih para kepala sekolah. Jadi kami akan berikan microlearning tentang kepemimpinan sekolah ya. Tapi ini butuh biaya besar karena video-video dan sebagainya harus dibuat kecil-kecil dan sebagainya. Kemudian kami siapkan bank soalnya untuk prosesnya ya Bapak Ibu sekalian. Karena proses itu kalau tidak dibuat bank soal banyak Bapak Ibu bocor. Ini repot juga ini masalahnya kan gitu. Bocor. Nah, kalau lulus proses, nah kita akan minta dia untuk melakukan AM dan AK. Asinchronious tadi ya. Asinchronious berarti kan secara daring menggunakan LMS. Nah, kalau itu sudah lulus di LMS gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita akan lakukan tadinya rencananya dilakukan tatap muka potensial selama beberapa hari gitu ya untuk ketemu dan menunjukkan apa hasilnya. Kemudian skenario kedua, sambil kami berikan daring dengan LMS tadi, sambil mereka on the job melakukan action plan sama meta learning persis tentang kepemimpinan itu. Tapi dipantau oleh coaching dari jarak jauh, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita gunakan forum-forum untuk komunikasinya di LMS tersebut untuk membahas bagaimana action yang dia lakukan. Tapi ini harus selama 6 bulan. Karena nggak mungkin menerapkan leadership itu mereka lakukan hanya beberapa hari Bapak Ibu sekalian. Selama 6 bulan.
Nah, 6 bulan mereka diminta untuk membuat lesson learn yang telah kita laksanakan, semacam reflection gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di tatap maya lagi. Kalau tatap muka ini masih nggak memungkinkan loh, Bu Pita. Kalau nggak memungkinkan ya, karena saya juga masih serem-serem ini untuk bisa kelas tatap muka loh, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau disuruh pergi ke luar daerah, misalnya dibayarin berapapun, saya udah agak malas gitu, nggak mau gitu. Nah, kalau itu maka kita lakukan dengan SM. Nah, sehingga para kepala sekolah itu nanti bisa mendemonstrasikan apa yang telah dia laksanakan selama 6 bulan tersebut, apakah berhasil atau tidak, ketika berhasil kenapa, tidak berhasil kenapa, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mengkombinasikan konsep meta learning. Gitu loh, Bu Pita. Itu yang akan saya desain nanti dengan Pusdiklat, Kemdikbud. Tapi ini belum mulai-mulai. Kenapa anggaran ini? Padahal anggaran nggak habis gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi di kepala saya idenya kira-kira seperti itu, Bu Pita. Jadi bukan hanya sekedar ini dan sebagainya gitu. Ini contoh saja, Bu Pita ya. Makasih. Untuk penegasan, Pak, berarti tadi yang microlearning itu bentuknya AK sama AM ya, Pak? Ya, microlearning itu sebenarnya tidak ada AK-nya. Kalau microlearning Bapak Ibu sekalian ya, karena mereka hanya sendirian saja belajar, hanya AM saja. Berarti ya? Hanya materi dan kuis kan gitu kan, hanya AM. Nah, setelah AM kita lakukan on the job training, tapi di situ sudah dilengkapi dengan AK kan gitu loh sekalian. Nah, tapi materi-materi yang terkait dengan good leadership di persekolahan ini kita provide rencananya gitu loh Bu kita ya. Di dalam AK-nya disiapkan, di AM-nya kita siapkan, di AK-nya kita siapkan. Setelah itu, on the job-nya itu mereka melaksanakan action plan tadi. Ya kan? Namanya itu dalam bahasa kami, namanya itu action learning, Bu. Model pembelajarannya. Jadi belajar dengan menerapkan rencana aksi yang sudah dia buat berdasarkan konsep-konsep yang dibahas di microlearning tadi. Nah, gitu. Nah, setelah itu, kan kita harus tahu nih bagaimana dia menerapkan selama 6 bulan itu. Maka kita akan lakukan pilihan. Pilihannya melalui tatap muka, datang ke Jakarta misalnya diundang begitu ya. Atau tatap muka saja. Nampaknya, rencananya kemungkinan besar adalah tamaya. Karena si COVID belum berlalu. Nah, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kombinasi seperti itu yang bisa kita variasikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu empat kotak itu sebenarnya bisa dibuat macam-macam gitu loh Bapak dan sekalian. Tergantung kita inginnya seperti apa. Tapi bukan keinginan pribadi ya, tergantung pada kompetensi yang ingin dicapai. Gitu. Itu balik lagi ke sana. Silakan Bu Devi, tadi udah nongol, sudah ini lama. ada yang mau nanya Mbak Ati. Izin Mbak Ati. ya. Mbak Ati. Oke, Ya, sebentar Bu ya Dev. Mbak Devi. Ini ada yang tanya Mbak Renta di chat. Apa untuk masing-masing mata pelatihan apabila ada AK, apakah harus ada penilaian? Jadi kalau AK itu harus ada penilaian nggak? Kalau tidak ada penilaian, Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada yang ikut. Jadi AK itu begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya ceritakan Bapak Ibu sekalian. Yang AK ya. AK itu Bapak Ibu sekalian, caranya seperti ini rumusnya di AK ya. Pelajari. Nah, berarti kan kita kasih AM ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya pakai rumus peda. Pedati. Peda ini nggak pakai T tapi peda doang. Kan enak tinggal nambahin sambal ya. Kalau rumusnya peda, Bapak Ibu sekalian, berarti kan kita kasih materi, P-nya. Ya kan? Materi digital. Mengajak mereka untuk mempelajari apa yang harus dipelajari. Kemudian setelah itu D-nya kita kasih diskusi. Bahan diskusi. Nah, ketika kita kasih materi di sini, kan pertanyaan kita, bagaimana kita bisa membuktikan kalau dia sudah menguasai materi ini? Ya kan gitu ya Bapak Ibu ya? Maka salah satunya kita ukur dengan dalami, dengan cara memberikan bahan dengan cara melakukan diskusi. Oke. Nah, kalau diskusi ini tidak dijadikan sebagai penilaian Bapak dan Ibu sekalian, maka itu kecenderungan peserta pelatihan nggak akan ikut pelatihan ini. Nah, untuk kasus saya, Bapak Ibu sekalian, dalam mata kuliah saya kemarin, dalam mata kuliah saya e-learning design,
saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, kita akan mendiskusikan tentang teori belajar dan kaitannya dengan interaksi pembelajaran asinkron. Oke, gitu ya. Nah, saya berikan 4 kasus. Kasus hanya untuk ini dalam 1 minggu. Ya. Ini kalau di kedokteran sama kayak PBL lah gitu ya. Nah, problem based learning. Ini 4 kasus ini harus diselesaikan selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu saya buka forum diskusi Bapak Ibu selama 1 minggu. Oke. Nah, setelah dibuka forum diskusi selama 1 minggu, saya buat rubrik Bapak Ibu sekarang. Mahasiswa sekalian, kalian akan dapat skor 4 kalau, kalau berargumentasi lebih dari 3 kali, dan dari argumentasi itu Anda dapat menghubungkan lebih dari 2 konsep tentang teori belajar dan menghasilkan ide atau solusi baru terhadap permasalahan yang dibahas dalam kasus tersebut. Dapat 4. Kalau 3, gradasi dari itu. Dapat 2, gradasi dari itu. Dapat 1 kalau dia hanya ikut saja berargumentasi. Nah, bagi yang tidak, ya, bagi yang hanya ngasih jempol doang sebagainya dapat 0. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya laksanakan misalnya dari tanggal 25 Juni misalnya ya, sampai dengan 29 Juni. Nah, kalau tidak dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau kasusnya tidak menantang, kasusnya itu harus kontekstual, harus kontemporer gitu ya, harus berbasis kasus atau berbasis masalah, harus argumentatif dan menantang. Nah, kalau kasusnya saja tidak menantang, apalagi tidak ini, apalagi tidak ada skor gini, mereka paling bagus gitu ya, atau mereka hanya melakukan argumentasi di tanggal 29 dengan memberikan pernyataan yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan ini. Nah, inilah namanya aspek pedagogiknya yang harus kita terapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika mereka, saya hapus ini, mohon maaf ya, saya hapus. Ketika mereka memberikan argumentasi gitu ya, nah, ini harus kita asuh sebagai widyaswara atau sebagai dosen. Bagaimana cara saya ngasuhnya Bapak Ibu? Saya kasih penghargaan kehadiran sosial, namanya social preset. Dengan cara apa? Dengan cara, oh luar biasa Ibu Devi sudah memberikan argumentasi, saya kasih emoticon. Itu kita sudah menghargai kehadiran sosial mereka. Walaupun secara daring itu hadir loh Bapak Ibu sekalian, secara fisik kan nggak hadir, tapi secara sosial hadir. Itu yang pertama, rumus yang pertama. Yang kedua, argumentasi yang dibuat oleh Ibu Devi tadi saya kutip, kemudian saya ulas. Nah, benar Ibu Devi bahwa gitu kan, menurut teori Pavlov ini ada operant conditioning, berarti reward and punishment itu bisa berlaku. Sehingga interaksi pembelajaran daring itu mestinya ada begini. Betul sekali. Nah, kemudian setelah itu namanya menghargai cognitive presence-nya Ibu Devi. Karena Ibu Devi telah memberikan argumentasi. Kemudian berikutnya saya kasih deh scaffolding. Nah, alangkah baiknya kalau bisa coba kita kaitkan dengan teori ini semacam clue ya. Kalau Bu Devi menyebutnya feed forward gitu ya. Kasih feed forward dan lain sebagainya. Ini namanya teaching present. Nah, TPS. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya berikan umpan balik ini immediate. Nah, se-immediate mungkin. Jadi kalau mereka ngirimnya tanggal 9, ya saya jawab tanggal 9. Paling beda 2 menit, atau paling lama ada 4 jam. 2 jam. Nah, itu yang harus terjadi di AK, Bapak Ibu sekalian. Ini baik untuk tugas maupun untuk diskusi ya. Ini kalau diskusi kan peda ya, pelajari dan ada diskusinya. Kalau tugas berarti petek, pelajari, terapkan. Nah, kan gitu ya. Atau yang tadi, yang micro learning itu, yang micro learning kan hanya PI, pelajari dan evaluasi, hanya di AM doang. Nah, gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau tidak ada asuhan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, maka pembelajaran itu yang asinkron itu tidak ada ruhnya. Tidak ada maknanya sama sekali. Jadi kalau mereka hanya baca materi saja, dia hanya berinteraksi dengan dengan konten saja. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, mau nggak Widya Iswara melakukan itu? Itu 24/7 loh. Iya kan? Walaupun nggak benar-benar 24/7 ya, Bu Devi. Saya kemarin mahasiswa saya sekitar 63 orang ya, 3 kelas itu Bapak Ibu. Tapi untuk memfasilitasi itu sehari itu tidak lebih dari 3 menit kok. Satu orang ngasih argumentasi, saya hanya butuh waktu 2-3 menit untuk baca sebentar, scanning dan skimming. Saya berikan social presentnya, saya pikirkan kalimatnya apa yang enak. Nah, gitu kan nggak mungkin Desi yang cantik, kan nggak mungkin. Jadi saya kasih misalnya luar biasa, mantap, dan lain sebagainya, kasih emoticon. Tapi saya scanning dan skimming untuk menangkap argumentasi dia, terus saya analisis. Kemudian setelah saya bahas di situ, ternyata itu hidungnya itu langsung kembung, Bapak Ibu Saudara. Bengkak. Kenapa? Merasa bahagia. Merasa bangga bahwa kognitifnya dia itu diinikan. Dia pernah dijatuhkan, nggak pernah. Masa jawabannya kayak gini? Wah, itu haram hukumnya Widya Iswara ngomong begitu. Nah, setelah itu baru diangkat lagi dengan kognitif teaching present. Kasih feed forward, kasih scaffolding, kasih clue dan lain sebagainya untuk yang bagus. Nah, Widya Iswara harus jadi guru seperti itu. Nah, jurus yang terakhir adalah as immediate as possible. Can we do it? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Atau pertanyaan, bisakah kita sebagai WI berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Oke, terbukti di waktu kita dulu PAL ya, Bu Dev ya. Mereka mengerjakan tugas ya sudah, setelah itu langsung saja dikasih nilai. Mereka diskusi ya nggak diberi abas-abas, langsung aja dinilai. Nah, itu terjadi interaksi. Inti belajar adalah interaksi antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Kalau dia hanya kita berikan AM saja seperti micro learning, maka interaksinya dia hanya dengan media. Sehingga makanya saya hanya bisa mengatakan paling dia hanya levelnya hanya know. Atau mungkin tinggi knows how. Tapi kalau sudah ada asuhan begitu, sudah sampai level yang tinggi, sudah mampu menunjukkan so how. Gitu kira-kira. Jangan-jangan sudah sampai do gitu ya. That gitu. Kira-kira begitu. Itu ilmu pedagogiknya kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tidak terjadi adalah asuhan pembelajarannya. Ini dari untuk teman-teman kesehatan saya menyebutnya asuhan pembelajaran ya. Untuk poltekkes, untuk teman-teman. Karena ini menurut mereka enak. Kalau ke tempat lain saya sebutnya facilitating learning. Nah, gitu ya kira-kira seperti itu. Mbak Devi silakan. Ya, Mbak Ati. Makasih Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah nanya lah, Bu Devi kan udah tahu itu tadi yang saya bilang. Pak Wes, kalau dengerin Pak Wes kayaknya nggak ada kenyangnya, nggak ada apa ya, dirsi terus yaus terus. Menarik sekali mengikuti apa yang disampaikan Pak Wes. Kangen banget ini dengan pencerahan dari Pak Wes. Saya sedang punya PR nih Pak. Jadi PR-nya itu, tapi yang kedua deh, yang pertama tadi saya excited banget dengan statement Pak Wes yang asuhan pembelajaran. Nah ini Pak Wes, ya kelihatan. Bisa lihat baru. Oh iya kelihatan. Dia selesai memberikan pembelajaran di hadapan para direktur-direktur rumah sakit, direktur-direktur eselon 2, PKN 2. Jadi betul sekali yang Pak Wes tadi sampaikan. Ketika kita ambil, kita catat poin-poin yang disampaikan oleh komentar mereka, kemudian kita ulas kembali, itu mereka betapa memberikan appreciate ke kita gitu. Jadi saya tadi excited banget, 2 kali saya ngajar 2 mata pembelajaran, tadi learning organisasi, sebelumnya adaptif organisasi yang adaptif. Itu beyond imagination saya gitu ya. Mereka ternyata sangat appreciate dan hasilnya walaupun masih terus harus mengasah diri, saya cukup lumayan lah katakan bisa menghandle kelas yang PKN 2 ini. Sebelumnya rada-rada ragu apakah mampu gitu ya. Nah, jadi betul sekali memang kita perlu memberikan feed forward seperti itu agar orang itu memberikan respon tidak disia-siakan gitu, Pak Wes. Ya, ini ilmu yang saya dapat dari Pak Wes di masa lampau dan alhamdulillah masih teringat. Kemudian Pak Wes, ketika kita tadi menentukan, jadi saya senang sekali nih dengan dibukanya pilihan-pilihan ini, betul sekali saya yes banget gitu ya, 100% lebih bahkan yes dengan
pola pikir ini. Mengapa? Karena memang kita juga harus melihat karakteristik dari hasil belajar yang mau dicapai itu seperti apa, kemudian karakteristik sasaran itu seperti apa. Saya punya PR-nya gini, Pak Wes, ini kader yang mereka sehari-hari bermain di lapangan. Artinya kader kesehatan ya Pak Wes. Kader kesehatan ini juga mereka itu saya nggak yakin bisakah buka laptop. Maksudnya bisakah buka laptop itu bukan dari aspek literasi, tapi punya waktu nggak gitu mereka untuk buka laptop. Jadi mau dibuat modelnya daring. Nah, saya hanya memberikan suggestion 2 JPL saja sehari itu sudah untuk AM-nya gitu ya. Saya kasih dua ini saja, 2 JPL aja itu enough menurut saya gitu, cukup. Biarkan pelatihan ini menjadi lebih panjang sehingga mereka juga menyerapnya perlahan-lahan dan lebih banyak nantinya Pak Wes mengandalkan ke gadget gitu. Jadi HP gitu dengan pendampingan WhatsApp seperti itu, melihat karakteristik dari orang-orang yang mau dilatih ini. Nah, tetap saya setuju banget Pak kalau di dalam pembelajaran online full itu kita tetap mempertahankan ada SM. Jadi supaya pembelajar itu tidak berinteraksi dengan mesin gitu. Jadi ada rohnya itu, jiwanya itu juga dapat gitu ya, bondingnya atau connected-nya itu terjadi gitu. Makanya kemarin saya juga sarankan ke Mbak Lili untuk memunculkan JPL SM pada TPPK gitu. Nah, mengapa ini? Jadi di kader ini nantinya mereka terkejut gitu, Bu. Jadi kok lama banget ya pelatihan cuma 30 JP, Ibu bikin sampai 15 hari. Saya bilang 15 hari itu untuk kader itu cepet loh, saya bilang gitu. Dan kalau saya justru mau nyaranin agak dilonggarin lagi gitu. Karena kan melihat mereka ini juga kemampuan waktunya sangat istilahnya crowded banget dia pekerjaannya. Terus Pak Wes gimana kalau misalnya kita itu lebih banyak menggunakan artinya nanti dengan WhatsApp gitu. Jadi pembelajaran daring ini juga kan harus pendampingan WhatsApp ya Pak Wes ya, karena banyak kendala-kendala yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran online ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik dengan yang AK nih Pak Wes. Kalau AK itu kan kalau kita mengacu kepada diagram kuadrannya Pak Wes, asinkron gitu ya. Asinkron itu berarti kan bisa tidak real time dan di ruang yang sama. Tapi dalam pelaksanaan yang sekarang ini mungkin ini bukan the real AK mungkin ya yang kami laksanakan. Nyatanya kalau AK itu tetap ada SM-nya gitu. Peserta kita break out. Jadi makanya saya bikin metodenya AM, AK dan SM saya bilang gitu. Terus akhirnya pihak yang sedang saya bantu ini bilang, Bu, Ibu bilang tadi ada yang kritis nih. Ibu bilang tadi AK itu asinkron, tapi kenapa kok ketika pelaksanaannya itu harus ada tatap mayanya gitu. Jadi sebenarnya pelaksanaan AK ini sebenarnya bisa dilakukan seperti yang lampau kita lakukan Pak Wes di zaman jadul dulu. Itu kan memang AK-nya AK ini ya, AK betul-betul AK gitu, nggak ada SM-nya karena dia berinteraksi dengan LMS. Nah, tapi AK sekarang itu kombinasi. Menurut saya ini sebenarnya gimana Pak Wes? Apakah memang boleh terus menjawab tadi kok AK tapi real time sih gitu Pak Wes. Terima kasih Mbak Ati. Oke, langsung saya jawab ya Bu Ati ya. Ya silakan Pak. Ini saya jawabnya dengan pengalaman saya melakukan pelatihan jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya melatihkan pelatihan jarak jauh selama 4 hari. Hari ya Bapak Ibu ya. Nih TB silakan ditiru nih TB nih. Ini supaya TB bisa juga nih. Yang saya lakukan 4 hari itu Bapak Ibu sekalian, tujuan akhirnya itu dia hanya bisa membuat video presentasi. Membuat video presentasi dengan screencast Omatic atau dengan Zoom. Ada dua alatnya ya, dengan Zoom Cloud Meeting dan dengan screencast. Nah, oke. Apa yang saya lakukan Bu Dev? Oke. Saya lakukan seperti ini ya.
Ini yang sinkron maya ya. Kita kan nggak ada tatap muka sama sekali. Ini yang AM, ada AK. Oke. Saya kasih begini aja lah supaya enak. Oke. Pertama, saya lakukan SM. Pertemuan dengan mereka. RSM. Tapi SM ini hanya 4 jam. Dengan diskusi. Tapi ini hanya orientasi, Bu Devi. Ya, orientasi. Saya hanya menjelaskan bahwa di sini hanya mencontohkan kepada mereka bahwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan bisa bikin video presentasi seperti ini loh. Kemudian saya demonstrasikan kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya. Pesertanya itu adalah 248 guru di Sinjai. Sinjai dan Bone. Bone itu berarti di Sulawesi Selatan. MGMP ya Bapak Ibu sekalian, 4 jam. Ini 4 jam. Plus diskusi sambil saya sebutkan kontrak pelatihannya. Jadi Bapak Ibu nanti begini dan lain sebagainya termasuk rule selama kan saya sampaikan di sini. Oke. Nah kemudian untuk menghasilkan video presentasi mereka harus buat media visualnya dulu dengan Canva. Nah saya berikan video tutorial. Video tutorial di sini saya sebut PT bagaimana cara membuat slide presentasi dengan Canva kepada mereka ya. Kemudian saya kasih tuh AK di sini tugas ya. Ini setelah ini ya Bapak Ibu sekalian maksudnya oke, jam berikutnya ya. Nah, jam berikutnya saya kasih video tutorial, mereka pelajari, kemudian saya kasih tugas. Nah, tugas membuat membuat video tutorial dengan Canva. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini saya lakukan ini dari jam 8 katakanlah sampai jam 12, tapi nggak sampai jam 12 sudah selesai yang ini. Nah, ini jam 13, gitu Bapak Ibu sekalian, sampai 2 hari berikutnya, gitu ya. Nah, sampai hari ke-2 lebih, gitu ya. Nah, mereka melakukan ini. Nah, tapi dalam tugas ini, Bapak Ibu sekalian, saya buka forum. Nah, forum chat lewat WAG. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, semua kesulitan yang mereka buat, tanyakan dan sebagainya, saya jawab dengan rumus tadi. Bapak Ibu sekalian ya, jawab dengan 4 rumus tadi. 1, social present. 2, cognitive present. 3, teaching present. 4, immediate. S, immediate. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian pada hari berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bukan hari kedang jam 12, saya lakukan tatap maya lagi. Tapi tatap maya, saya sudah tidak lagi menjelaskan. Karena menjelaskan sudah ada di sini. Tatap maya di sini saya pilih, Bapak Ibu sekalian, saya pilih beberapa dari tugas ini yang bagus untuk di-review bersama oleh teman-teman. Oke, selesai di sini. Selesai di sini ternyata hanya sampai 2 jam selesai. Mereka tidak tahan, ingin belajar lagi bagaimana merubahnya menjadi video presentasi. Saya kasih video tutorial tentang bagaimana membuat video presentasi. Saya kasih 2 video. Dengan Zoom, bagaimana membuatnya. Dengan Screencast-O-Matic, bagaimana membuatnya. Kemudian saya kasih tugas untuk membuat itu. Dan forum ini, forum tanya-jawab ini di sini. Sampailah pada hari keempat. Nah, hari keempat, saya lakukan lagi demonstrasi dan review bersama tentang hasilnya ya. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, kami bersama panitia sudah menyiapkan sertifikat. Hari itu juga mereka sudah dapat sertifikat bagi yang tugasnya komplit sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat. Dapatlah sertifikat. Nah, ini kalau ngacu kepada apa yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pakai Flip. Ya, Flip Classroom. Ya, pertanyaannya, apakah saya pakai LMS? Enggak. Enggak pakai LMS, saya hanya pakai WAG. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini, Bapak Ibu sekalian, di ruang belajar di AM-nya, AM dan AK-nya, itu saya hanya menggunakan WAG. Nah, sementara di SM-nya saya pakai Zoom. Tapi SM saya tidak habiskan waktu saya untuk menjelaskan materi. Nah, tapi lebih untuk ngangkat-ngangkat mereka dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terjadi, Bapak Ibu. Itu pertama. Kedua, untuk mata kuliah saya di salah satu kampus, saya gunakan WAG. Tatap mayanya hanya 2 kali, Bapak Ibu sekalian, awal dan akhir.
Tapi selama AK dan AM dan AK ini saya asuh dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Asuh dengan ini. Satu. Di kampus yang lain, saya LMS-nya pakai Google Classroom. Nah, tapi komunikasi, polanya sama sepertinya, polanya sama seperti ini. Tapi komunikasinya lebih banyak lewat WAG. Saya kira WAG ternyata lebih mujarab untuk sebagai komplement untuk membantu kita dengan yang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Devi tadi. Jadi pertanyaannya, Bu Devi, boleh. Jadi itu kan hanya teknologi, Bapak Ibu sekalian. Percuma pakai Moodle sebagus-bagusnya Moodle, asuhannya nggak ada. AM-nya hanya PDF doang dan PowerPoint itu pun asal jadi. Nah, gimana nggak semua? Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, saya sampaikan bahwa kualitas daripada pembelajaran yang kita buat itu, Bapak Ibu sekalian, kualitas yang daripada yang kita buat itu sangat tergantung pada, Bapak Ibu, gini ya, saya ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Ketika di SM, maka apakah sudah student center atau tidak? Sederhana aja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau di SM ini lebih banyak Widya Iswara nyerocos sama seperti dia tatap muka menjelaskan materi, ini kurang baik. Saya kasih nilai minus. Gitu? Tapi kalau di sini untuk student center learning, maka student center active learning gitu ya, aktif, maka ini bagus. Oke. Patokannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Begitupun dalam tatap muka. Bukankah dalam tatap muka juga Widya Iswara dituntut seperti itu? Dinamis dan lain sebagainya, lebih hand-on activity dan lain sebagainya kan gitu. Nah, kemudian di AM Bapak Ibu sekalian, di AM akan sangat tergantung daripada kualitas learning objeknya ya. Variatif gitu ya. Kemudian lebih multimedia dibandingkan hanya dengan teks doang. Ini PR loh Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu ini butuh RP. Nah, ini butuh rupiah Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan ini. Karena tidak sederhana. Yang kita lakukan dulu yang kita lakukan Bu Devi itu kan sangat-sangat tidak variatif ya, hanya PDF dan PowerPoint. Nah, nggak ada video dan nggak ada sebelahnya. Ini saja sudah bikin mahasiswa kita ini begini. Gimana ya? Gini ya. Nah, sorry. Bikin mahasiswa begini kan gitu ya. Nah, ya kan? Ngelihat materinya saja. Bikin peserta pelatihan itu kayak gini. Ya kan? Ngelihat pelatihannya saja. Kemudian akan sangat tergantung dari kualitas diskusi ini. Jadi ada dua diskusi itu. Diskusinya yang bagus, bahannya yang bagus, ya, bahan bagus, asuhannya bagus. Nah, kadang-kadang bahannya bagus, tapi nggak ada asuhan, percuma. Tugas juga sama. Ya, tugas juga sama. Bahannya bagus, nah, asuhannya bagus. Nah, asuhannya itu pakai teori Garrison tadi, ya. Teori Community of Inquiry namanya Bu Devi, Community of Inquiry dari Garrison. Nah, yang saya pakai ya. Nah, Garrison gitu, dan kawan-kawan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Maka sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mahasiswa peserta hanya diberikan dengan ini, kualitas learning objeknya juga membuat peserta begini ya. Nah, berarti interaksi yang kita berikan kepada peserta hanya berinteraksi dengan materi, tapi materinya juga tidak berkualitas. Itu pertama. Yang kedua, kita beri peluang untuk interaksi juga. Tapi dalam AK. Dalam AK kan ada interaksi ya, cuma tidak secara real time saja ya. Nah, apa interaksinya ya ini? Nah, ini. Stimulusnya bahannya. Nah, stimulus agar bisa berinteraksi lebih ini. Nah, asuhannya ini yang mujarab banget yang harus dilakukan. Nah, ini yang menentukan kualitas daripada oleh karena itu Pusdiklat bisa menetapkan standar learning object itu harus seperti apa. Video itu harus begini, durasinya sekian, isinya kayak gimana. Standar untuk diskusi, bahan diskusi itu standarnya begini, asuhan diskusi itu standarnya begini. Nah ini jadi bahan monep nanti kalau sudah ada standar berarti kan ada SOP. Kalau udah ada SOP berarti ada alat ukurnya ya, ukur instrumennya. Nah itu kan nanti akan dipakai oleh teman. Begitu juga standar SM dibuat oleh teman-teman
maka itu yang akan terjadi. Itu Bu Devi, kayak gitu memang. Memang PR kita memang banyak sebenarnya gitu loh. Jadi tidak sesederhana ya gitulah gitu kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tambah pusing, tambah ruwet? Batik, bisa? Ya, silakan Mbak Emil. Ya, terima kasih Pak Nusli, Bu Ati yang sudah menyelenggarakan acara ini. Luar biasa Pak Uwes. Terima kasih Pak Uwes. Ini betul tadi kata Mbak Ati bikin tambah ruwet sebetulnya ya. Nah, iya, ruwet. Tapi artinya kalau ruwet kan berarti berpikir Pak. Ya kan? Jadi ada proses berpikir yang dilakukan. Pak Uwes ini kami mungkin ingin minta sedikit minta pencerahan lah artinya Pak Uwes. Jadi kami di Bapelkes Semarang ini kan memang sebetulnya semua balai ini sudah diminta oleh Pak Nusli untuk mulai artinya yang pelatihan-pelatihan yang tidak bisa dilakukan secara klasikal itu kita lakukan secara online ya Pak, secara virtual, daring. Nah, tapi memang konsepnya hanya memindahkan. Jadi kurikulumnya tetap sama, ya kan, dengan pola yang sama, tetapi dipindahkan secara online. Nah, ini kami sudah mengexercise, ada beberapa pelatihan seperti Latsar, PKP, pelatihan jabatan fungsional yang memungkinkan, artinya bisa dilakukan pulih atau online ya Pak. Nah, yang tadi Bapak sampaikan dengan kuadran tadi, kalau yang sinkronus langsung kita tidak mungkin karena itu yang kita lakukan secara kalau dalam masa pandemi yang berat. Yang berat lah ya Pak ya, karena di gugus tugas juga tidak diizinkan sampai saat ini akan menimbulkan klaster baru. Nah tadi yang sinkronus maya, tadi pilihannya sinkronus maya, AM dengan AK ini kolaboratif. Nah sinkronus maya mungkin tidak masalah ya Pak. Tadi Bu Lili menyatakan kalau teori udah masukin aja ke sinkronus maya. Nah kami yang untuk teori penugasan sendiri, penugasan itu bisa kita lakukan secara AM dan AK. Sinkronus maya maupun AM dan AK. Penugasan mandiri bisa juga kita lakukan secara AK dan nanti masuk lagi ke dalam diskusi, Pak. Jadi mereka mempresentasikan apakah itu format yang sudah kami buat itu sudah betul atau belum. Yang kedua, ya karena ini kami masih menggunakan kurikulum yang lama dan atas pertimbangan bahwa kalau pelatihan itu setidaknya para pegawai itu akan libur, Pak. Diharapkan mereka memang tidak akan bekerja. Nah, oleh karena itu dalam satu hari yang dalam normalnya misalnya 10 JP, misalnya kalau 75 JP butuh 8 hari, itu kita kerjakan betul-betul walaupun secara online dengan mekanisme tadi, kita kerjakan memang betul-betul 8 hari, Pak. Jadi kami berpikir karena ini bukan murni LJJ gitu, karena ini adalah sesuatu yang dipindahkan. Nah, ini pemikiran Pak Uwes, apakah bisa kita terapkan dan tidak menjadi masalah, karena kita juga mengatur bahwa tadi yang disampaikan Bu Lili tidak boleh lebih dari, kalau kemarin 3 JP ya Pak, 3 JP disela dengan 1 JP misalnya AK ya, atau dengan AM, nah itu disela dengan itu, baru ada 3 JP lagi dengan dengan SM, nah tetapi dalam satu hari itu kita buat hampir sama, jadi polanya sama seperti kita klasikal. Nah, tetap muka. Ya artinya klasikal tapi di kolaboratif yang secara online tapi kolaboratif SM, AK maupun dengan AM begitu Pak. Ada penugasan lah ya, penugasan mandiri, penugasan secara individual dan kelompok. Nah, apakah itu sudah termasuk betul Pak jalur seperti itu? Karena kami berpikir kalau misalnya ini akan memakan waktu yang cukup lama, ini kasihan nih. Terus terang saja, satu, sumber daya kita terbatas. Yang kedua, para peserta pelatihan itu kan mereka pada dasarnya bekerja, Pak. Dan mereka kebanyakan adalah ASN. Nah, kalau mereka di Sambi bekerja, otomatis nanti waktu mereka akan lama. Kalau waktunya lama dan juga tidak konsen gitu loh, Pak.
Nah, tapi kalau memang mereka libur, biasanya kalau pelatihan itu kan memang mereka diliburkan dari tugas, dan itu kita buat memang betul-betul sudah sesuai dengan harinya. Itu gimana Pak Wes kira-kira? Oke. Terima kasih Ibu Emil. Saya jelaskan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Ibu Emil kan pelatihannya 5 hari ya katakanlah ya. Nah, semuanya 5 hari itu dengan SM. Yang Ibu lakukan itu dengan SM di sini. Nah, misalnya dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya, 8.30 sampai jam 10. Nanti jam 10.30 sampai jam 10.00 sampai jam 10.30. 30 istirahat ya Bu ya. Kemudian jam 10 sampai jam 12 sorry. Jam 10.30 ya istirahat, break, coffee break gitu ya. 10.30 sampai jam 12 materi lagi kan begitu ya. Kemudian 13 sampai 13.30 sampai 15.00 materi lagi. Ini istirahat gitu ya. Kemudian 15.00 sampai 15.30 coffee break. Nah, kemudian 15.30 sampai 17 masuk materi lagi gitu ya Bapak sekalian. Nah, oke. Katakanlah di antara jam 8 sampai jam 10 ini teori. Nah, kan begitu ya. Nah, ketika teori ini berarti kan pemateri menyampaikan materi kan Bu ya? Ya kan begitu kan? Nah, ini berarti narasumber atau WI ya. NS atau WI menyampaikan materi. Nah, jam 10 sampai jam 10.30 coffee break. Nah, ini terjadi di rumahnya masing-masing nih, ya. Tapi waktunya sama kan, terikat oleh waktu. Tapi Zoom, katakanlah pakai Zoom gitu ya Bapak Ibu sekalian, katakanlah ya. Ada yang pakai Webex, ada apa. Kan ini jalan terus sampai pukul 17. Jalan terus. Nah, setelah itu mereka coffee break. Mungkin ada yang istirahat dan lain sebagainya. Nah, 10.30 ini ada penugasan. Kerja mandiri. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, misalnya ya penugasan mandiri atau saya kasih nama PM. Tapi kan terjadinya masih di Zoom ini Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak sebut di sini, tapi masih sebut di sini. Nah, ketika petugas mandiri karena dibagi kelompok Bapak Ibu, maka dibuatlah dalam bentuk breakout. Nah, gitu ya. Breakout kelompok ini. Nah, ketika breakout ini mudah-mudahan setiap kelompok ini ada pemandunya Bapak Ibu sekalian ya, dari tim Pusdiklat. Nah, gitu ya. Kemudian ini diberikan waktu sampai pukul berapa lah itu kira-kira sampai pukul sampai sini mereka mengerjakan. Kemudian jam 15.30 mereka istirahat, maka di sini nah masuk lagi pleno. Ya, pleno. Ini kan masih breakout nih. Breakout dibagi-bagi mereka kerja kelompok gitu ya. Tapi kerja kelompoknya masing-masing di rumahnya masing-masing tapi ketemu dalam waktu yang sama dan melalui Zoom Cloud Meeting. Maka ini adalah kalau SM ini pasti daring, ya pasti daring ya. Ini adalah full daring dan SM, gitu. Full daring dan SM. Nah, ini apakah pertanyaannya yang seperti ini sah-sah saja, Bapak Ibu sekalian? Ya sah-sah saja, asal pesertanya memang diliburkan hanya untuk ikut ini dari pekerjaannya. Jadi ya kalau yang diceritakan Bu Emil tadi sama sekali tidak ada AM dan tidak ada AK. Tidak ada Bapak dan Ibu sekalian, karena semuanya berjalan di sini. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu sekalian, boleh saja. Ini sama seperti yang saya lakukan dengan Unhan Bapak Ibu sekalian. Besok dengan Universitas Mustopo kalau nggak salah. Nah, dengan Universitas Mustopo karena mereka nggak mau pokoknya dilaksanakannya seperti ini gitu Pak Wes gitu ya, kalau seperti ini dan harus saya berikan seperti ini. Nah, nanti akan saya laksanakan seperti ini. Jam 8 sampai jam 10 saya ngasih demonstrasi bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Kemudian 10 sampai jam sekian mereka suruh kerja kelompok, saya break out menjadi berapa kelompok dan mereka mengerjakan atau buat individu begitu. Terus sampai jam segini, kemudian nanti saya buka lagi jam seperti ini. Boleh-boleh saja, tapi kayaknya lucu kalau kayak gitu Pak. Nah, kalau ini semuanya terikat oleh waktu. Yang tidak terikat adalah tempat, ruang. Ruangnya boleh di mana saja. Nah, tapi kalau yang dimaksud flip classroom beda, Bu Emil. Yang dimaksud flip classroom adalah daripada WI di sini berbusa-busa menjelaskan materi. Nah,
mendingan materi ini dirubah dalam bentuk video atau dalam bentuk media yang lain. Sehingga ini dia pelajari di sini. Nah, di AM. Kan gitu ya. Nah, untuk saya garis ke sini ya, ditarik ke sini ya. Video atau bahan ajar lain dikasih di sini di AM. Nah, kemudian dalam ketika dikasih di AM di sini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa membuktikan dia telah mempelajari ini? Maka harus ada AK. Jadi AM dan AK ini ibarat queen, ini king, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus harmonis, berjalan seiring dan sejalan. Kalau hanya AM saja, kayak micro learning, maka itu hanya terjadi interaksi dia dengan materi dan dia dengan sistem. Ya, interaksinya hanya dua. Nah, tapi dengan AK sudah ada interaksi dengan mahasiswa yang lain atau peserta belajar yang lain dan dengan video suara. Maka kita siapkan di sini diskusi dan atau ya saya sebut dan atau tugas. Nah gitu ya selama segini. Cuman, nah Bapak Ibu, karena ini asinkronus, Bapak Ibu sekalian, karena ini asinkronus, walaupun Ibu perkirakan ya bahwa mereka mempelajari ini dan mengerjakan tugas ini setara 6 JP, setelah dihitung-hitung ya setara 6 JP, bukan berarti dilaksanakan di hari ininya yang asinkronis itu adalah selama 6 jam. Boleh saja kita berikan luang waktu sampai 1 hari. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Nah, baru setelah itu masuk berikutnya baru naik ke sini. Nah, tatap maya. Masuk di sini. Tapi di TM di sini tidak lagi dosen atau widyaswara menjelaskan materi, tapi hanya untuk mengkonfirmasi apa yang sudah mereka kerjakan di sini, dilakukanlah tatap maya. Nanti masuk lagi di sini. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan split classroom. Ibu, Bapak mau pilih ini boleh. Atau mau kombinasikan antara ini dan ini boleh. Nah, gitu. Hanya saja mindset kita ini yang harus berubah. Bahwa ketika di sini asinkronus itu berarti tidak terikat waktu, juga tidak terikat ruang. Ya. Tapi kalau di sini terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh ruang. Nah, gitu aja Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi permasalahannya. Gitu. Nah, Pak Wes, ya. Punten Pak Wes. Ya. Kelihatannya yang Pak Wes jelaskan di bawah itu sebetulnya sama yang asinkronus maya, asinkronus kolaboratif itu yang sudah kita lakukan. Cuman memang tadi Pak Wes sampaikan tidak boleh terikat waktu, tidak boleh terikat ruang. Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Kira-kira kalau misalnya ini itu sudah menyalahi konsep awal ya Pak ya? Karena terikat waktu 6 JP belajar mandiri. Betul. Anda harus belajar mandiri selama 6 jam begitu ya. 6 jam juga, iya betul. Jadi kalau boleh Bu Emil, kalau boleh saya sarankan, kalaupun di sini hanya 4 JP, karena asinkronus gitu ya, asinkron berarti anytime, anywhere, supaya ada tingkat keluasannya tinggi, gitu ya, tingkat flexibility-nya tinggi, tingkat distributednya tinggi, gitu ya. Distributed artinya berarti berserah gitu ya, artinya terserah mereka dan ini sebaliknya. Dan juga mengakomodir, ini lebih personalized gitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka luangkan dalam, kalau kita 4 JP 1 hari misalnya Bu ya. Sebenarnya mereka luangkan waktu untuk belajarnya memang 4 JP. Cuman dalam 1 hari itu si A gitu ya, dia belajarnya mungkin hanya 10 menit di jam berapa, setelah itu dia 30 menit lanjutin lagi di jam berapa, dalam 1 hari itu. Sementara si B apain? Si B mungkin 1 jam, 1 jam di jam berapa gitu ya. Kemudian dia 2 jam di jam berapa, sehingga sisanya 1 jam di jam berapa. Si C akan lain. Tapi semuanya punya kesempatan dalam rentang waktu 1 hari ini. Gitu. Jika Bu Emil tetap, karena ini adalah 6B, kemudian nanti pelaksanaan di asinkronusnya ini tanpa ada Zoom ya, itu adalah 6 JP, juga tidak jadi masalah sebenarnya. Gitu. Tapi by konsep, Mbok ya kalau yang namanya asinkronus lah, rentangnya yang Mbok ya dibuat agak lebih dari seperti yang ini. Ini sah-sah aja Bu Emil pertanyaannya sih kalau memang ini. Gitu loh, sah-sah aja ya kalau mau dipaksakan. Ini asinkronusnya ya, yang asinkronus mandiri dan kolaboratifnya secara 6 JP. Sehingga dilaksanakannya dalam 6 JP. Setelah 6 JP, nanti mereka diketok-ketok, woi, waktunya udah selesai ya. Kita akan masuk ke tatap maya gitu. Kira-kira begitu. Ya boleh-boleh aja gitu loh Bu Emil.
Tidak ada salah dan benar sebenarnya di sini, Bapak. Ya, ya itu tadi Pak Wes, pemikiran karena soal waktu tadi, dan kami berpikir ini kalau misalnya kita terlalu longgar juga cukup memakan sumber daya, dan termasuk juga nanti ini kan sebagai cikal bakal sebetulnya. Nanti kalau betul-betul LJJ murni, nah ini yang betul-betul nanti kita akan konsepkan, ya memang ya teman-teman belajar memang harus betul-betul memang ya tidak bisa dibatasi waktu dengan ruang, begitu Pak. Betul Bu. Jadi kalau saya analogikan Bapak Ibu sekalian ya, dengan level adopsi teknologi untuk pembelajaran, itu kan ada 4 level Bu. Yang pertama itu doubling. Doubling itu kita berkecimpung dengan ICT-nya. Yang kedua itu adalah doing all things with old way. Nah, yang ketiga adalah doing new thing with old way. Nah, yang keempat doing new things with new way. Nah, nampaknya yang sedang Bapak Ibu sedang coba tawarkan dan berkecimpung sekarang ini masih di level ini, Bapak Ibu. Nah, yang saya jelaskan yang terakhir di slide presentasi ini, kita sudah menuju dari 3 ke sini. Nah, jadi kalau masalah benar atau salah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu melakukan ini karena kondisi kita masih seperti ini, pemahaman administrasi masih seperti ini, policy juga mengarahkannya masih ke sini, terpaksa kita masih berkutat di sini. Mungkin sudah ada mau beranjak ke sini gitu Bu Emily. Apakah itu salah? Enggak salah. Yang saya sampaikan itu kan hanya teori Bapak Ibu sekalian. Prakteknya di lapangan yang kita hadapi belum bisa nyampe level 3 dan 4. Karena ada beberapa stakeholder yang harus makan persepsinya. Stakeholder itu diantaranya WI-nya, ya pesertanya gitu ya. Ya manajemen kita gitu ya. Ya sistem penganggaran dan lain sebagainya, itu banyak banget gitu yang memungkinkan kita untuk belum bisa nyampe ke level yang ke-3 atau level yang ke-4. Tapi saya yang mempelajari ilmu itu punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa kita ada peluang loh mau naik ke sini dan contohnya adalah seperti ini. Gitu saja Ibu Emil. Baik, terima kasih Pak Wes. Sama-sama. LJJ terapan. Ya, betul. Bu Ati, udah adzan. Ya azan ini, makanya saya... Nggak, undang si Wes terus nanti Bapak Ibu diprovokasi nambah bingung gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, jarang-jarang aja. Bapak Ibu, ada lagi kita? Sampai jam berapa sih? Ya, jadi saya sarankan Bu Ati lanjutkan, kalaupun hanya menerjemahkan dari klasikal ke yang tadi ya, walaupun hanya SM full, atau dari klasikal sudah mengkombinasikan SM dan juga AM dan AK, karena AM dan AK itu harus berdampingan ya, nggak bisa sendiri kalau boleh. Atau AM saja seperti micro learning, tapi hanya untuk konsep-konsep yang umum, yang misalnya materi penunjang gitu ya. Nah itu bisa-bisa saja gitu. Tapi kalau udah materi inti, saya yakin itu pasti Bapak Ibu akan kombinasikan antara SM, AM, dan AK. Cuman perlu dicatat yang namanya AM dan AK itu bagaikan queen dan king. Kalau hanya AM saja berarti hanya mempelai wanitanya doang, tanpa ada mempelai pria. Tapi kalau AK-nya ada asuhannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah AM dan AK, queen dan king itu akan sakinah, mawadah, warohmah. Jadi ruhnya pembelajaran itu terjadi. Cuman masalahnya itu saja Bapak Ibu sekalian, dalam praktek di lapangan itu AK itu tidak dilakukan asuhan yang benar. AM-nya kualitas kontennya ya seadanya. Tidak ada effort membuat video yang lebih baik begini begitu dan lain sebagainya. Itu aja sebenarnya permasalahannya. Silahkan Bapak Ibu lakukan seperti itu kalau AM-nya bagus, kualitas medianya bagus, AK-nya asuhan pembelajarannya juga sudah bagus, maka itu luar biasa. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian.
Gitu kan Bu Ati ya? Itu Ya. kesimpulannya Bu Ati. Ya, oke. Silakan ditutup. Silakan ditutup Bu Ati, saya udah capek dari pagi. POS-nya sudah nih, Bapak Ibu bagaimana ini? Masih Ya, ada saya udah- penasaran tapi POS-nya udah capek katanya. Capek bener berarti daring itu capek banget, aus terus. Iya sih. Tapi kalau ada pertanyaan kan boleh WA saya. Bu Devi kan tahu nomor saya, Bu Ati tahu nomor saya, atau siapa kan silahkan aja kan anytime. Insya Allah respon saya cepet kok. Saya udah pakai rumus yang 4 tadi. Iya. Tapi kalau WA-nya jam 10 malam itu urusan anak mertua ya. Jangan kalau nggak dibalas ya jangan ini. Ya. Gini, tapi ini ada pertanyaan yang di chat nih Pak Wes. Boleh silakan. Sedikit sharing, Cikarang memiliki LMS. Kami fasilitator sudah membuat video tayang pengantar materi, mirip idola, materi penugasan, dan slide paparan sudah tayang sebelum jadwal SM. Namun banyak peserta yang belum melihat video maupun mengunduh materi dan penugasannya. Mohon pencerahan. Oke. Caranya gini ya Bapak Ibu sekalian, caranya. Saya tadi udah jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini ada materi kan Bapak Ibu kasih materi kan gitu ya di LMS-nya ya Bapak Ibu sekalian. Materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Nah, kan yang sudah saya ajarin biasanya di sini ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu di sini ada tugas, ya kan Bapak Ibu ya. Kemudian di akhir ada tes, ya kan? Nah, tes, tugas. Nah, di sini ada diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di awalnya diskusi kan dikasih waktu nih dari tanggal 6 sampai tanggal katakanlah 10 ya. Tugas deadline-nya adalah tanggal katakanlah tanggal 14 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya saya Bapak Ibu sekalian agar mereka memberikan diskusi maka kita harus kasih reward. Nah, ini teori behavioris banget Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara memberikan reward? Saya kasih di awal-awal, di orientasi, saya kasih tahu bahwa kalau Bapak Ibu peserta memberikan lebih dari 3 argumentasi sebelum di antara tanggal 6 sampai tanggal 10 tersebut, dan argumentasi itu mengandung 2 atau lebih konsep dari yang telah dibahas di sini, ya kan gitu. Dan konsep itu sudah dapat memberikan satu ide baru atau solusi terhadap itu, maka skornya 4. Itu disampaikan. Saya sampai begitu Bapak Ibu. Yang 3 lebih rendah dari ini. Yang 2 lebih rendah dari ini. Yang 1 lebih rendah. Kalau tidak mengikuti apa-apa atau hanya ngasih jempol saya kasih 0, itu 1. Nah, sehingga selama tanggal 6 sampai tanggal 10 itu terjadi interaksi. Nah, dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu gunakan 4 rumus tadi. Rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4. Ya kan? Social present, cognitive present, teaching present, immediate feedback. Nah, kalau ini nggak dipakai Bapak Ibu sekalian, walaupun ada ininya, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar kita untuk meningkatkan saya tulis ini interaksi. Nah, interaksi kita dengan mereka. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu semakin tinggi selesai terus ini rumah aja. Semakin tinggi interaksi, maka semakin besar kemungkinan peristiwa belajar terjadi. Kan gitu. Semakin besar peristiwa belajar terjadi, maka semakin besar kemungkinan pengalaman belajar terjadi. Jadi hasil belajarnya itu tinggi. Nah, ini untuk diskusi saja seperti ini. Nah, untuk yang tugas, Bapak Ibu sekalian, kalau tugas deadline-nya tanggal 14, maka mereka diberi kesempatan 2 kali. Maka deadline-nya kita tulis tanggal 12. Nah, setelah mereka mengumpulkan tanggal 12, WI melakukan ini. Ya kan? Kasih social present, cognitive present, teaching present, kasih feedback. Sehingga antara tanggal 12 sampai tanggal 14 mereka revisi. Nah, tanggal 14 mereka kumpulkan versi final. Nah, versi final inilah yang dinilai oleh Widya Iswara. Nah, dengan demikian di sini ada interaksi dan ada proses formatif namanya. Nah, dengan adanya proses seperti ini terjadilah belajar. Nah, yang jadi permasalahan adalah
sudah dikasih tanggal 14 gitu ya, deadline-nya. Tanggal 14 yang ngumpulin hanya 5 orang, yang nggak ngumpulin 70 orang. Kan gitu ya. Kemudian dari 5 orang yang ngumpulin tugas ini, sampai kepada materi, ini kan materi topik yang ke-1. Topik yang 1. Sampai pada topik yang 10 gitu ya. Sampai pada topik yang 10 mereka ngirimin tugas. WI boro-boro ngasih umpan balik. Langsung ngasih nilai gitu ya. Ngasih nilainya tanpa baca lagi tugas, langsung aja hitung kamu. Kayaknya ini dikasih nilai sekian aja deh dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya pembelajaran yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenyataannya, faktanya di lapangan banyak yang terjadi begitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Iya kan? Nah, makanya saya waktu kuliah dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada dosen disinyalir oleh dia tidak pernah baca tugas, saya buat makalah yang tebal. Judulnya sesuai dengan itu, setelah itu ya sudah pasti nilai 8 lah di tangan B. Hafal, saya banyak dosen yang kayak begitu. Nah gitu ya. Nah ini juga seperti itu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah oleh karena itu memang perlu dipertimbangkan nisbah atau rasio WDI suara dan para peserta. Karena mengasuh diskusi dan mengasuh tugas itu akan sangat terkait dengan berapa jumlah yang kita asuh. Ya kan? Yang kita angon. Kalau yang kita angon 100 orang, bayangin aja loh Bapak Ibu sekalian. Ini berapa banyak yang harus kita lakukan baginya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian WI itu, yang dimaksud kehadiran itu bukan kehadiran fisik, tapi sosial present, cognitive present, melakukan teaching present, melakukan immediate feedback, itu adalah bentuk kehadiran Widya Iswara dalam ruang belajar AM dan AK. Kalau dalam SMA, oke lah kelihatan di situ wajahnya ada, orangnya ada, dan lain sebagainya. Tapi dalam AM dan AK sebenarnya log statistiknya ada. Di LMS kan tercatat sebenarnya. Jam berapa Ibu Devi ngasih umpan balik. Sebenarnya saya bisa melihat apakah Ibu Devi memberikan umpan baliknya immediate atau tidak akan kelihatan. Mahasiswa kirim tanggal 10, ternyata tanggal 10 bulan 7, ternyata Bu Devi periksanya tanggal 32, ya kan, bulan 13. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kan banyak yang terjadi begitu. Iya kan? Nah, kelihatan nggak kira kalau pakai LMS? Kelihatan. Sayangnya bulan 13 nggak ada, untungnya begitu. Tanggal 33 juga nggak ada, jadi Bu Devi aman. Kan gitu kira-kira begitu ya. Untungnya adminnya nggak tahu. Nah, untungnya adminnya nggak tahu gitu. Tapi kalau Ciloto udah jago-jago lah adminnya. Gitu. Iya. Jadi ada effort yang harus ada skenario yang harus kita buatkan gitu loh dengan memberikan rubrik tadi Bapak Ibu. Tugas juga kita berikan rubrik. Kalau nilainya seperti ini, tugas seperti ini, maka nilainya akan seperti ini. Tapi sudah ada kan skenario kayak tadi supaya terjadi proses formatif. Kalau dibuat tanggal 20 saja, due date-nya itu mereka pasti ngumpulin tanggal 20, Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya ngumpulin tanggal 20, Ibu Devi muntah. Iya kan? Untuk baca semua sekaligus. Akhirnya karena saking muntahnya Ibu Devi, ya harus rapid test ya. Nah, saking muntahnya Bu Devi, kasih nilai, ya sudah, nggak sempet lagi baca dan lain sebagainya, sudah. Kasih aja nilai. Lihat aja fotonya, wah ini cewek ini cakep, kasih sekian. Oh ini cowok ini susah, kasih sekian dan sebagainya kayak gitu. Jadi bias nanti. Daripada ngasih asalan dengan delay kan? Iya, gitu. Ya, gimana? Udah lah Bu Ati, udah cukup kan Bu Ati ya? Setengah 4 ini sudah lewat malah. Enggak, maksud saya yang paling penting sudah dapat memberikan satu ide buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu bukan masalah salah atau benar. Kita lagi berjalan menuju yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Uwes yang telah meluangkan waktunya sore ini di tengah-tengah kesibukan ya. Bu Lili kurang ajar tuh, Bu Lili maksa-maksa itu. Tuh Bu Lili, mana Mbak Lili? Sorry, perlu kayu bener ini. Ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kayaknya waktunya kurang, tapi apa boleh buat ya, ini juga
yang pembicaranya udah capek kan. Udah capek pembicaranya. Masa Vikon kayak minum obat? Iya. Ya, baik. Sekali lagi kami panitia mohon maaf ya Pak Wes. Saya mohon maaf deh, biar Bu Lili yang maksa-maksa, saya mohon maafnya. Ya. Tapi harus dipaksa memang, kalau enggak nggak mau. Ya. Iya, kalau nggak mau Pak Wes. Ya. Baiklah, kita sudahi untuk sesi ini. Mungkin kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Wes ya. Ya. Ya, oke. Jangan kapan-kapan kelamaan, besok aja Mbak Ati. Besok lagi katanya. Besok lagi ngobrol lagi tuh kan belum. Kalau kapan-kapan kayak lagu, kapan-kapan. Saya kalau diundang ke Ciloto nggak mau. Webinar aja. Enggak Pak, nggak kecil loto Pak. Kita di sini aja. Saya juga nggak mau Pak, webinar aja. Di rumah aja, di rumah. Ya. Oke. Selamat makan kue. Baik, terima kasih atas perkenannya Pak Wes dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bagi kami sih bermanfaat banget Mbak, ilmunya. Walaupun ini sudah pernah, tapi tetap kita masih bingung. Karena masih bingung, kita belajar terus nih Pak Wes. Kalau nggak bingung, kita nggak akan nanya, nggak akan ini. Jadi kita masih bingung, kita jadi nanya terus. Ya. Asal jangan bosen ya Pak Wes kalau ditanya. Nggak bosan loh, dari 2009 kok. Malu-maluin dari 2009. Bu Devi, tanya Bu Devi tuh. Iya emang dari 2009. Foto dulu Mbak Ati, foto. Iya foto bersama. Kita foto bersama dulu sebelum. Coba dari zaman Mas Samsul, terus sekarang Mas Samsul sudah di pejabat tinggi aja masih aja berulang-ulang. Pak Samsul udah terbang tinggi. Gitu. Ciloto yang udah ini nih Pak. LS-nya ada kan TB. TB, ya. Kalau TB nggak bagus, awas lah jitak. Ijazahnya tertarik lagi. Udah bilang Kobil tuh waktu itu. Ayo foto dulu. Ya kan? Baik, itu apa kameranya diaktifin dulu Bapak Ibu? Kami lama amat kaminya. akan ada 4 kali jepret ya. Mohon bersabar. Halaman 1. Oke. Halaman 2. Yang saya lihat tuh kaca mukanya keren kali ya. Halaman 3. Halaman 4. Oke, Pak Nusli ternyata udah nyampe rumah itu Pak Nusli itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Nusli akan muncul Bapak masih nggak sih? Udah nggak ada ya Pak Nusli ya? Ada, enak aja. Itu kelihatan. Itu putih-putihnya itu rambutnya coba lihat. Itu. Pak, silakan Pak, udah selesai Pak. Ya sudah, kalau begitu ditutup saja. Ngambek kayak Pak Nusli ya. Makasih Pak Wes. Sama-sama. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung belak-belakan aja, tapi ya seperti itulah kita. Kan udah sama-sama tahu lah. Bikin pusing semua orang. Ya, Pak Nusli ya. Terima kasih, mohon maaf ya semuanya Bapak dan Ibu. Saya izin live ya. Yo, Pak Nusli izin live duluan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih.